الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Bisa dibaca terlebih dahulu sebelum masuk ke bab riba, halaman 127 cetakan Darul Minhaj pada akhir pembahasan bai. Ada faidatan yang disampaikan oleh penulis, dua faidah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri. Faidah pertama, ihdahuma fi aqsamil uqud, pembagian akad di akhir pembahasan bai. Jadi kalau antum buka bab riba sehalaman sebelumnya. Faidatan ihdahuma fi aqsamil uqud. I'lam anna al-uquda thalathatu aqsam. Akad terbagi menjadi tiga. Lazimun min at-tarafain wa jaizun minhuma wa jaizun min ahadihima lazimun min al-akhar. Akad terbagi menjadi tiga. Lazimun min at-tarafain, mengikat dari dua belah pihak. Kal bay', seperti jual beli. Kita punya istilah lazim dan punya istilah jaiz. Jaiz maknanya yajuzu faskhuhu. Sedangkan lazim maknanya la yajuzu faskhuhu. Akad ada yang lazim mengikat, ada yang jaiz yang tidak mengikat. Lazim dalam artian dia mengikat la yajuzu faskhuhu. Itu makna lazim. Ay la yajuzu faskhuhu. Contohnya al-bay'. Al-bay'u ba'da tamamil bay'. Setelah jual beli itu terlaksana sempurna, maka la yajuzu likullin minal ba'i wal mushtari faskhu al-bay'. Tidak bisa bagi seorang bai maupun mushtari untuk menggagalkan, membatalkan bai yang sudah terlaksana. Misalkan, saya membeli kitab dari sebuah maktabah, kemudian saya pulang ke rumah, begitu sampai ke rumah, saya menyesal. Ketika saya datang ke maktabah, saya nggak bisa lagi untuk membatalkan akad dari kitab yang sudah terlanjur saya beli. Nggak bisa saya minta, afwan ini kitabnya nggak jadi, tolong kembalikan uang saya. Tidak bisa. Karena al-bay'u aqdun lazim. Wal aqdul lazim huwa alladhi la yajuz wa la yumkinu faskhuhu. Yang tidak mungkin untuk difasakh. Sedangkan akad jaiz ay yajuzu faskhuhu, boleh untuk difasakh. Kal 'ariyah, contohnya seperti pinjam. Ketika kita minjam barang dari orang lain, bisa kita kembalikan kapanpun yang kita inginkan, dia juga bisa minta kapanpun yang diinginkan. Maka yang seperti itu dinamakan sebagai akad jaiz. Jaiz ada yang min at-tarafain, lazim juga ada yang min at-tarafain, ada juga akad yang dia lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin akhar. Dia mengikat dari satu pihak tapi bebas tidak mengikat dari pihak yang lain. Seperti contohnya nanti akan kita datangkan, yaitu seperti pembahasan rahn setelah salam nanti. Rahn, ar-rahnu jaizun min tarafi ar-rahin wa lazimun min tarafil walazim terbalik. Ar-rahnu jaizun min tarafi al-murtahin wa lazimun min tarafir rahin. Dari segi rahin, yang merahankan orang yang punya hutang, bagi dia lazim merahan itu. Kalau saya menggadaikan motor saya ke pihak yang punya hutang, maka saya tidak bisa kembali untuk meminta motor saya. Saya bisa dapatkan motor saya itu setelah saya bayar hutang. Tapi bagi orang yang punya hutang saya, yang dia minjamkan uang kepada saya, bagi dia rahan di sini jaiz. Boleh saja bagi dia untuk mengembalikan gadai saya ini kapanpun dia mau. Itu pembagian akad terbagi menjadi tiga. Ada yang lazimun min at-tarafain, jaizun min at-tarafain, dan lazimun min taraf wa jaizun min tarafin akhar. Lazimun min taraf wa jaizun min tarafin akhar. Ini pembagian akad. Baik dari ketiga ini termasuk kepada bagian yang pertama, yaitu lazimun min at-tarafain. Artinya baik bai maupun mushtari tidak bisa menggagalkan akad yang sudah terlaksana. Hanya saja terkadang bai itu bisa digagalkan, tidak kemudian menjadi lazim dengan beberapa hal, diantaranya adalah khiyar. Jadi naqul al-aslu fil bai'il luzum. Dasarnya jual beli itu luzum. Al-aslu fil bai'i al-luzum. Al-luzum min at-tarafain, mengikat dari dua belah pihak, tidak bisa digagalkan. Kalau sudah terlanjur terlaksana jual beli, maka tidak bisa untuk dibatalkan. Kecuali apabila ada khiyar di sana di antaranya. Khiyar yang dimaksudkan dengan khiyar adalah definisinya an-nazaru
fi khairil amrayni. Kita melihat mana yang lebih baik dari dua perkara. Dua perkara yaitu bainal imda'i wal fasxi. Apakah kita ingin imda? Imda itu ijazah. Menjalankan akadnya, al-imda, atau wal fasxi, atau kita ingin menggagalkan akadnya, ingin membatalkan akadnya. An-nadharu fi khairil amrayni bainal imda'i wal fasxi. Hada ta'riful khiyar. Ma huwa al-khiyar? An-nadharu fi khairil amrayni bainal imda'i wal fasxi. Apakah dia ingin menjadikan akadnya atau tidak? Nah, khiyar terbagi menjadi dua, yaitu khiyaru tasyahin dan khiyaru naqisah. Khiyaru tasyahin adalah khiyar yang dimunculkan dikarenakan ada keinginan dari bai' dan mushtari. Sedangkan khiyar naqisah, khiyar yang dimunculkan karena ada kekurangan pada mabi' misalkan. Khiyar tasyahi terbagi menjadi dua, yaitu khiyar syarat dan khiyar majlis. Atau terbalik, khiyar majlis dan khiyar syarat. Dan khiyar naqisah ini dikenal juga dengan nama khiyar aib. Sehingga sebagian ulama biasa menyebutkan khiyar terbagi menjadi tiga, khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Tapi hada at-taqsimu abad. Taksim ini lebih tepat dengan membagi khiyar menjadi dua terlebih dahulu, yaitu tasyahi dan naqisah. Tasyahi terbagi menjadi dua, majlis dan syarat, dan naqisah yang dimaksudkan dengannya adalah aib. Dan muncul adanya aib itu bisa dikarenakan tiga sebab yang nanti akan kita sebutkan insyaallah. Khiyar tasyahi. Khiyar yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis berdasarkan hadis Nabi SAW. Beliau berkata, al-mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua akad, bai' dan mushtari, bil khiyar, mendapatkan hak pilihan, ma lam yatafarraqa, selagi mereka berdua belum berpisah. Artinya selagi mereka berdua masih dalam fi majlis al-aqdi, maka likulli wahidin minhuma haqqul khiyar. Masing-masing mendapatkan hakul khiyar ma lam yatafarraqa, selagi mereka belum berpisah. Dan mazhab Syafi'i mengartikan malam yatafarraqa ay malam yatafarraqa bil abdan, selagi badan mereka itu belum berpisah. Hadis ini riwayat Al-Imam Malik, tapi Al-Imam Malik rahimahullah tidak mengamalkan hadis ini. Jadi sekalipun hadis ini sahih, tapi dalam mazhab Malikiyah tidak ada namanya khiyarul majlis. Alasannya hadis ini sekalipun sahih, tapi beliau melihat ahlul Madinah tidak mengamalkan khiyar majlis. Dan di antara usul mazhab Al-Imam Malik adalah amalu ahlil Madinah. Jadi terkadang ada hadis sahih tapi tidak diamalkan. Makanya laisa kullu haditsin sahihin yu'malu bih. Tidak selalu hadis sahih itu selalu diamalkan, bisa jadi bahkan tidak diamalkan karena sebab tertentu. Wa laisa kullu haditsin dha'ifin yutrah. Dan juga tidak semua hadis dhaif itu kemudian tertolak. Karena bisa jadi ada hadis dhaif tapi wa alaihil amal. Dan masyarakat atau manusia saat itu melaksanakan seperti itu dan bisa diterima dikarenakan ada amalnya tersebut. Nah, khiyar terbagi menjadi dua, yaitu khiyar tasyah, khiyar majlis, dan juga khiyar syarat. Khiyar majlis adalah khiyar yang terjadi ketika kedua belah pihak masih berada di majlis. Dengan apa khiyar majlis ini berhenti? Dengan tiga hal. Yang pertama adalah bitafarruq. Dengan mereka berpisah. Misalkan saya beli kitab di Darussalam, selagi saya masih di maktabah, masih ada khiyarul majlis di sana. Begitu saya keluar dari maktabah, maka inqata al khiyar. Khiyarnya berhenti. Fi zamanil khiyar, al-bai'u fi zamanil khiyar itu jaiz. Baik selagi masih fi zamanil khiyar, masih dalam waktu khiyarnya, baik belum luzum. Tapi masih jaiz. Dalam artian sekalipun saya sudah bayar kitabnya, tapi saya masih fi makanil aqdi, fi majlisil aqdi, maka jazali baik al-mushtari maupun lil-bai' an yafsakhal aqdah, untuk membatalkan akadnya karena dia masih punya hakul khiyar, yaitu an-nadharu fi khairil amrayni bainal imda'i wal fasxi. Itu namanya khiyar majlis. Bisa berhenti yang pertama bitafarruq, kalau kedua belah pihak itu sudah berpisah. Yang kedua dikenal dengan bitakhayur, atau dibahasakan juga dengan ikhtiyaril luzum. Yang kedua, keduanya memilih takhayur. Takhayur maksudnya ikhtiyari luzum. Keduanya memilih untuk melazimkan akad. Saya masih di maktabah, sudah kemudian beli kitabnya, saya bayarkan uangnya, sudah dapat masing-masing, kemudian kita masih pada zamanul khiyar. Tapi kita berdua baik maupun mushtari mengatakan ikhtarna luzumal aqdi.
Udah kita pastikan sekarang akadnya yang awalnya jaiz sara laziman. Kita milih untuk memastikan akadnya itu menjadi lazim. Itu yang biasa dibahasakan dalam kitab dengan bitakhayyur, maknanya ikhtiyar luzum. Dan yang terakhir adalah dengan ikhtiyaru al-fasakhi, dengan memilih untuk fasakh. Kalau salah satu ingin memfasaknya, maka infasakal aqdu, maka akadnya kemudian rusak sehingga masing-masing dari iwadhan dikembalikan kepada pemilik asalnya. Dengan ketiga inilah khiyarul majlis itu yang qati'u, bisa terputus. Nah, kalau zaman sekarang beberapa toko itu mengatakan kalau sudah dibayar tidak bisa dikembalikan. Itu seakan-akan menafikan khiyar majlis. Sebenarnya menafikan khiyar majlis itu bermasalah kalau disebutkan dalam akad. Tapi ala kulli hal, khiyarul majlis sendiri itu dasarnya dalam syariat itu ada. Kalau toko-toko menafikan mungkin mereka menggunakan mazhab Malik. Karena mazhab Maliki memang tidak ada khiyar majlis. Bagi mereka khiyar majlis ketika dibaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutabayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, mereka punya dua jawaban terhadap hadis ini. Kenapa mereka tidak mengamalkannya? Jawaban yang pertama, anna hadzal hadits mansukh. Jawaban yang kedua, anna hadzal hadits ma'nahu ma lam yatafarraqa bil aqwal la bil abdan. Dengan qaul, bukan dengan abdan. Itu tafsirnya mazhab Malik, sehingga mereka tidak mengamalkan hadis ini, sehingga khiyar majlis menurut mereka itu tidak ada. Baik. Ini khiyar yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar majlis ini berlaku fi kulli mu'awadatin mahdah. Di setiap mu'awadah mahdah, akad mu'awadah transaksi mahdah seperti jual beli. Khiyar syarat itu ada fi kulli ma yathbutu fihi khiyarul majlisi illa mastuthni. Pada setiap yang bisa ada di sana khiyar majlis, maka ada khiyar syarat juga. Maka dalam bai ada khiyar majlis, maka bisa juga ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah dengan salah satu pihak atau keduanya mensyaratkan beberapa hari untuk berpikir dahulu. Yang maksimal adalah 3 hari. Maka disebutkan wa yushratul khiyaru fi ghairis salam thalathatan. Selama 3 hari. Selama 3 hari kita pikirkan, kalau misalkan selama 3 hari ini kita memilih untuk menjalankan akad, maka dijalankan. Kalau untuk memfasahkan juga boleh. Yang seperti ini dinamakan sebagai khiyar syarat. Yaitu maksimal berapa hari? 3 hari. Selesai dari khiyar tasyahi, kemudian setelahnya masuk kepada khiyar naqisah. Khiyar naqisah adalah khiyar yang di sana ada kekurangan. Adanya kekurangan dalam sebuah transaksi bisa disebabkan salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah iqtida'un urfi. Iqtida'un urfi maksudnya al-urfu yaqtadhi bi anna hadha syai'a mawjud. Misalkan ketika saya beli HP, secara urf harusnya kameranya itu ada. Tapi begitu saya beli HP ternyata kameranya nggak ada, maka ini bagian dari aib, bagian dari naqisah yang yuthbitu haqqal khiyar. Wal khiyarun naqisah itu alal faur, harus segera. Dalam artian bukan alat tarahi, sehingga begitu saya mendapatkan ada aib di sini, maka harus bagi saya untuk segera mengembalikannya atau segera untuk memfasahkan akad kalau memang saya ingin akadnya difasah. Al khiyarun naqisati alal faur. Yang pertama sebabnya iqtida'un urfi, ay al-urfu yaqtadhi bi anna hadha syai'a mawjud. Urf menuntut bahwasanya hal tersebut ada. Yang kedua iltizamun syarti. Iltizamun syarti adalah kita mensyaratkan dan mengiyakan syarat itu ada. Contohnya misalkan saya membeli sebuah HP dan saya mensyaratkan an yakuna hadzal hatifu launuhu aswad. Warnanya harus hitam. Yang datang ternyata warnanya putih. Nah, di sini pembeli ketika mendapatkan tidak sesuai dengan pesanan, maka yathbutu lahu haqqul khiyar. Dia mendapatkan hak khiyar. Mau mengembalikan barangnya boleh, mau ridho terhadap barangnya juga boleh. Disebabkan karena apa? Karena iltizamun syarti, karena memegang suatu syarat tertentu. Dan yang terakhir taghrirun fi'li, ketika ada tipuan. Ada taghrir, ada tipuan perbuatan yang dilaksanakan contohnya oleh bai'. Misalkan seperti disebutkan oleh para fuqaha seperti mas'alatut tasriyah. Itu orang ketika menjual kambing atau menjual domba yang ingin dijual domba susu atau sapi susu, sebelum dia jual, sapinya dibiarkan tidak dia peras selama berhari-hari sampai kemudian kembung. Orang ketika membeli melihat, wah ini sapi susunya banyak ini.
Ternyata begitu dibawa ke rumah, sekali diperas langsung pus, hilang kurus, habis. Makanya padahal dia ingin datang untuk membeli sapi yang besar, ternyata sapinya kurus begitu dia sekali perah susunya. Maka dia pahami di sini bahwasanya ada permainan dari pihak penjual. Nah, yang seperti ini namanya taghyirun fi'li. Ketika ada taghyir fi'li, maka yathbutu lil mushtari fi hadzal bai' haqqul khiyar. Boleh bagi dia untuk mendapatkan hak khiyar. Kalau mau dia ridho juga ahlan, kalau dia mau batalkan, mau dia fasakh juga diperbolehkan. Nah, semua ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan al-khiyar. Jadi kesimpulannya al-khiyaru ijmalan itsnan. Yaitu khiyaru tasyahin wa khiyaru naqisah. Wa 'ala tafsili al-khiyaru thalathah. Yaitu khiyaru majlis wa khiyaru syart wa khiyaru aib. Sebenarnya khiyaru naqisah tidak terbatas kepada khiyar aib saja, ada beberapa khiyar yang lainnya seperti khiyaru talaqi rukban dan beberapa yang lain, tapi diantaranya secara mujmalan sebagaimana yang saya sebutkan sekarang. Baik. Nah, ini di halaman 127 ini ada dua faedah berkaitan. Yang pertama tentang aqsamul uqud dan yang kedua adalah berkaitan dengan khiyar. Kita baca. Faidatan ihdahuma fi aqsamil uqud. I'lam anna al-uquda thalathatu aqsam, lazimun min at-tarafain wa jaizun min at-tarafain wa jaizun min tarafin wa lazimun min tarafin akhar. Fal awwal yang lazimun min at-tarafain 15 aqdan, ada 15. Di antaranya al-bai'. Al-bai' di sana ada dia akadnya lazimun min at-tarafain. Wassalamu ma lam yakun khiyarun, dan salam selagi tidak ada khiyar. Wasulhu wal hawalatu wal ijaratu wal musaqatu ila akhirih. Wathani 12 aqdan, yang kedua ada 12 akad, yaitu yang jaizun min at-tarafain. Contohnya asyarikah. Asyarikah yang nanti akan datang, wal wakalah, wal wadi'ah, wal qirat. Al-qirat itu mudharabah. Semua ini merupakan akad jaizun min at-tarafain. Apa makna jaiz? Yajuzu fasquhu. Apa makna lazim? La yajuzu fasquhu. Wa tsalits yang ketiga, ay lazimun min tarafin wa jaizun min tarafin akhar, itu thamaniyatu uqudin, itu ar-rahnu ba'da al-qabdi bil izni. Fa innahu jaizun min jihatil murtahin. Murtahin ini pihak pegadaiannya misalkan. Lazimun min jihatir rahin. Rahin ini yang punya hutang, yang dia memberikan barang gadaian. Nah, ini merupakan 3 jenis akad. Ada yang lazimun min at-tarafain, jaizun min at-tarafain, dan jaizun min taraf, lazimun min taraf. Faidah selanjutnya, tsaniyatuhuma fi anwa'il khiyar wa ma yathbutu fihi. Al-khiyaru thalathatu anwa', khiyaru majlis wa khiyaru syartin wa khiyaru aibin. Wa yathbutu al-awwalu fi kulli mu'awadatin mahdhah. Mu'awadah kita telah tahu artinya, yaitu muqabalatu syai'in bi syai'in. Mahdhah, mu'awadah terbagi menjadi 2. Ada mu'awadah mahdhah dan mu'awadah ghairu mahdhah. Al-mu'awadah, tukar-menukar, terbagi menjadi 2. Mahdhah yang murni dan ghairu mahdhah. Mu'awadah mahdhah definisinya ma yafsudu bi fasadi al-muqabil. Ma hiya al-mu'awadah mahdhah? Ma yafsudu bi fasadil muqabil. Adalah akad mu'awadah yang yafsud, yang rusak apabila muqabilnya, muqabil itu al-iwab, itu rusak. Contohnya al-bai'. Jual beli misalkan bai'u kitabin bi khamrin. Menjual kitab bayarnya dengan khamr. Khamr di sini fasadah tsaman. Tsamannya rusak karena tidak memenuhi syarat-syarat dari ma'qud alaih, kaunuhu tahiran, sedangkan khamr itu najis. Ketika kita membeli sesuatu dan bayarnya dengan barang yang haram, barang dengan sesuatu yang tidak dianggap oleh syariat, maka ketika fasada al-muqabil, fasada al-iwab, maka fasada al-aqdu. Akadnya juga rusak. Akad yang seperti ini, yang kalau bayarannya itu rusak, maka akadnya juga rusak, dinamakan sebagai akad mu'awadah mahdhah. Sedangkan mu'awadah ghairu mahdhah, itu ma la yafsudu
bifasadil muqabil. Yang tidak rusak dengan apabila muqabilnya itu rusak. Contohnya kan nikah. Seorang menikah dengan seorang perempuan. Walinya mengatakan ankahtuka bi fulanah binta fulanah bimahrin yang maharnya misalkan khamr. Atau bimahrin yang maharnya itu hal yang tidak dihitung sebagai harta. Di sini kita lihat bahwasanya fasadal iwad. Maharnya fasad. Tapi idza fasadal mahru hal fasadan nikah? La yafsud. Ketika maharnya itu fasad, bukan nikahnya fasad. Nikahnya tetap sah karena maharnya yang rusak, ruji'a ila mahril mithli. Dikembalikan kepada mahar mithl. Sehingga nikah sekalipun muqabilnya iwad itu rusak, dia la yafsudu bi fasadil muqabil. Nah, akad yang seperti ini dinamakan sebagai akad muawadah ghairu mahdah. Muawadah ghairu mahdah. Nah, khiyaru majlis itu terbatas kepada muawadah mahdah saja, bukan seperti nikah yang dia muawadah ghairu mahdah. Sehingga kalau dalam pernikahan sudah terlanjur terjadi akad pernikahan, la khiyaru majlis. Kalau sudah menikah, ankah tukak qabil tuh, nggak bisa kemudian kata zaujnya ikhtartul faskhah. Ternyata istrinya setelah dibuka, ternyata setelah dihapus make up-nya langsung berubah menjadi orang lain. Qala rahimahullah wa yathbutul awwal fi kulli mu'awadatin mahdatin waqi'atin ala 'ainin lazimatin minal janibaini laisa fiha tamallukun qahri wala jarat majra rukhas walau fi ribawiyyin aw salamin aw masta'qaba 'ibqan. Fala yathbutu fil hibati bila thawabin wa nahwiha li 'adamil mu'awadah wala fil nikahi li kaunil mu'awadati fihi ghairu mahdah idh la tafsudu bi fasadil muqabil. Ini yang tadi saya sampaikan. ولا في الإجارة لأن المعاوضة فيها ليست واردة على عين ولا في الوكالة والكتابة ونحوهما لعدم اللزوم من الجانبين karena keduanya akad jaiz. ولا في الشفعة لأن الملك فيها قهري ولا في الحوالة لأنها في مجرى الرخص ويسقط بالفرقة بالبدن عرفا وباختيارهما اللزوم. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya khiyar majlis yasqutu bil furqati bil badan urfan wa bikhtiyarihimal luzum, dan dengan salah satu mereka dengan keduanya memilih untuk melazimkan akadnya yang awalnya masih jaiz. Fa in ikhtarahu ahaduhuma saqata haqquhu wa baqiya haqqul akhar. Wa yathbutu tsani yaitu khiyaru syarti fima yathbutu fihi al-awwal illa ma syurita fihi al-qabdu fil majlis karibawi wassalam. وذلك بأن يشرطاه لهما أو لأحدهما أو لأجنبي في العقد أو في مجلس الخيار مدة متصلة بالشرط متوالية معلومة لا تزيد على 3 أيام فيما لا يفسد فيها فإن زاد على 3 أيام بطل العقد لا يصح. Kalau misalkan dia mensyaratkan khiyar lebih dari 3 hari, maka akadnya tidak sah. Misalkan khiyarnya 1 minggu, akadnya tidak sah. Tapi khiyar maksimal 3 hari. Wa yata'allaqu ats-tsalitsu yaitu khiyaru aibin atau khiyaru naqisah bi fawati amrin maqsudin mabnunin nasha'a dhannu fihi min iltizamin syarti, karena dia memegang suatu syarat, au taghririn fi'li atau ada penipuan, au qada'in urfi atau urf mengharuskan adanya hal tersebut. Fal awwalu ka'an syarata kaunal 'abdi katiban fa akhlaf. Yang pertama seperti misalkan mensyaratkan saya pesan budak tapi budaknya yang bisa tulis ya, yang bisa nulis. Ternyata pas datang budaknya tidak bisa baca tulis, budaknya ummi. Maka di sini yathbutu lil mushtaril khiyar. Kalau mushtari in amdahu fadzaka wa in fasaqahu in fasaqal aqdu. Wa tsani kat tasriyah tadi saya sebutkan seperti menahan susu dari suatu hewan. Wa tsalitsu ka zuhuril aibil qadim alladhi yunqisul 'aina awil qimata naqsan yafutu bihi gharadun sahih. Wa hadzal khiyaru fawriyun, harus dilaksanakan secara segera. Fayasqutu bit ta'khiri bila 'udhrin wa yu'tabaru al-fawru 'adatan. Fala yadurru aklun wa salatun mathalan dakhala waqtuhuma. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala ar-riba. Aywa. Jadi yang syarat yang diminta tidak sahnya maksudnya apakah mengembalikan dua barang itu, uang dengan barang itu, atau dia itu menjadi milik barang itu. Bisa diulangi gimana?
Ya, syarat itu kan yang tadi yang mensyaratkan 1 minggu itu kan tidak sah. Ya. Nah, tidak sah di sini berarti dia harus membeli barang tersebut atau dia mengembalikan barang tersebut. Tidak sah artinya adalah tidak sah khiyarnya dan juga akadnya tidak sah. Berarti ketika akadnya memang tidak sah, berarti memang tidak ada intiqalul milki sama sekali, sehingga kedua barang harus dikembalikan. Bai mengembalikan uangnya dan mushtari mengembalikan barangnya. Nah, berkaitan dengan syarat, asyurutu fil aqdi katsirah, syarat dalam akad itu ada bermacam-macam. Dan saya sebutkan di sini di antaranya ada 3. Asyurutul madhkuratu fil aqdi, di antaranya ada 3. Yang pertama, min muqtadayatil aqdi. Kita mensyaratkan sesuatu yang memang dituntut oleh akad. Artinya dengan adanya akad tersebut pastinya akan terjadi hal tersebut. Misalkan, bi'tuka hadzal kitaba bi alfi junayhin ala syarti an taqbidahu. Aku jual kitab ini dengan harga 1000 junai dengan syarat kamu harus menerimanya. Menerima memang pastinya akan diterima. Itu min muqtadayatil uqud. Ketika mensyaratkan sesuatu yang min muqtadayatil aqdi, maka sahha syartu wal aqdu. Akadnya sah dan juga syaratnya juga sah. Yang kedua, mensyaratkan sesuatu min masalihil aqdi, untuk maslahat suatu akad. Contohnya, saya jual kitab ini dengan bayaran 1000 junai, akan tetapi antum bayarnya muajjal. Antum bayarnya nanti. Berarti antum bayarnya hutang. 1000 junai bayarnya hutang. Nah, saya untuk meyakinkan bahwa si antum bayar, saya minta adanya jaminan. Jaminannya misalkan rohn. Antum menjamin, bisa nggak bayar 1000 junai? Ya sudah, ini HP simpan supaya menjadi jaminan. Seperti ini, mensyaratkan, misalkan saya mengatakan, bi'tuka hadzal kitaba bi alfi junaihin muajjalin bi syarti an tarhana li hadzal hatif. Hadza syartu sahih. Karena kenapa? Dia bagian min masalihil aqdi. Termasuk bagian dari maslahat suatu akad. Termasuk bagian syarat yang kedua yang sah juga ketika memang ada gharadun sahih dalam mensyaratkannya. Seperti misalkan mensyaratkan HP-nya warna hitam, misalkan mensyaratkan kameranya itu sekian, yang RAM-nya sekian, yang giganya sekian, baju warnanya ini, yang besarnya seperti ini, itu semua bagian dari akad yang harus dipenuhi ketika memang disyaratkan. Karena itu semua bagian dari min masalihil aqdi. Sehingga kalau disyaratkan tapi tidak ada barang tersebut, tidak sesuai dengan pasaran, maka yathbutu haqqul khiyar. Dan terakhir, syarat yang mimma yunafil aqdah, yang menyelisihi akad tersebut. Contohnya seperti bi'tuka hadzal kitab bi syarti alla tabi'ahu marratan ukhra. Ini aku jual buat kamu. Atau seperti sebagian orang, ini kitabnya aku hibahkan ke kamu, tapi jangan dijual ya. Ini kan membingungkan, karena hibah, dengan adanya hibah, al-hibatu taqtadi intiqal al-milki minal wahib ilal mauhubillah. Dan wa qadiyatul wa min lawazimil milki jawazut tasarruf fihi mutlaqan. Kalau kita memiliki suatu barang, kita boleh tasarruf barang tersebut dengan cara apapun. Mau kita jual barangnya, mau kita laksanakan apa barangnya, terserah kita. Tapi kalau disyaratkan wahabtu laka hadzal kitaba bi syarti alla tabi'ahu, berarti dia mensyaratkan sesuatu yang padahal sesuatu tersebut merupakan kelaziman dari sebuah akad. Oleh karena itu, ketika mensyaratkan bi'tuka hadzal kitab atau wahabtuka hadzal kitab bi syarti alla tabi'ahu, maka di sini kita katakan batala syartu, karena dia mimma yunafil aqda, batala syartu wal aqdu. Yang rusak syaratnya, rusak akadnya juga rusak. Ketika seperti itu, syaratnya rusak dan juga akadnya rusak. Nah, ini adalah 3 syarat kira-kira. Ada beberapa yang lain, tapi ini secara mujmalan saya sebutkan supaya memudahkan, karena nanti akan datang beberapa pembahasan berkaitan dengan ini. Baik, sekarang kita bahas riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riba wal-'iyadu billah. Ar-riba minal kabair. Ar-riba yanqasimu ila qismain. Riba al-bay' wa riba al-qard.
Wa yanqasimu ribal bai'i ila thalathati aqsam. Riba al-fadl wa riba an-nasa bi fathin nun la bi kasriha. Dan riba al-yad. Riba terbagi menjadi dua, ribal bai' dan juga ribal qard. Mal farqu baina ribal bai'i wa ribal qardi? Ribal bai'i itu yakhtassu bir ribawiyat. Dia berlaku khusus pada barang-barang ribawi saja. Wa ma huwa ribawi? An-naqdu wal maf'um. Itu saja. Sedangkan ribal qardi, perbedaannya dia la yakhtassu bir ribawiyat. Dia tidak khusus. Bal ya'ummuha wa ya'ummu ghairaha. Ribal qardi adalah riba yang muncul disebabkan adanya hutang pihutang, akad hutang pihutang. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Syuf, kullu qardin, kullu min alfadil umum. Setiap perhutangan, hutang apapun itu, apakah hutangnya hutang uang, apakah hutangnya hutang makanan, atau bahkan hutangnya hutang kitab, hutangnya hutang makanan, hutang kitab, bahkan misalkan saya menghutangkan Fawas kitab Yaqut Nafis ini, tapi dengan syarat dia mengembalikannya bukan satu kitab, saya minta 2 kitab Yaqut Nafis. Riba seperti ini. Saya punya 1 mie Indomie, Fawas bilang, ini buat saya dulu ya, saya hutang, akadnya qard. Oke boleh, tapi syaratnya nanti antum balikan 2 bungkus Indomie ya. Riba juga. Sehingga riba tidak terbatas kepada barang tertentu, semua barang itu selagi kullu qardin, setiap akad hutang pihutang dalam barang apapun itu, jarra naf'an, yang ada naf'an di sana, yang masyrutan fil aqdi, fahuwa riba. Maka riba. Maka ribal qardi la yakhtassu bir ribawiyat bal ya'ummuha wa ya'ummu ghairaha. Kena untuk ribawiyat dan selain ribawiyat juga. Nah, ini perbedaan antara ribal bai'i dengan ribal qardi. Sehingga tidak layak ribal qardi dimasukkan kepada salah satu bagian di sana. Sehingga nantinya saya akan jelaskan khilaf ulama mu'asirin berkaitan dengan uang kertas. Apakah uang kertas itu barang ribawi atau tidak? Nah, uang kertas itu barang ribawi atau tidak, itu nanti ada kaitannya kepada ribal bai'. Karena ribal bai' itu khusus kepada barang ribawi. Kita pertanyakan di sini, uang kertas masuk nggak? Sehingga kalau uang kertas anggaplah masuk, infaradnahu dakhilan fir ribawiyat, berarti nggak boleh tukar uang kertas 100.000 dengan 50.000. Nggak boleh tukar 100.000 cuma dengan 90.000, nggak boleh. Karena dia barang ribawi, sehingga ketika barang jenisnya sama, itu harus ada tamathul di sana yang nanti kita sebutkan. Nah, tapi kalau di sini mau kita katakan uang kertas itu barang ribawi atau tidak, tetap saja bisa masuk kepada bagian dari ribal qardi. Karena ribal qardi itu akad hutang pihutang, apapun barangnya dia la yakhtassu bir ribawiyat bal ya'ummu ribawiyat wa ghairu ribawiyat. Sehingga sama saja uang kertas apakah barang ribawi atau tidak, tetap saja akad hutang pihutang yang ada manfaat, maka hukumnya riba. Sehingga bedakan antara ribal bai' dan ribal qard. Perbedaan paling mendasar, ribal bai' itu muncul karena transaksi jual beli. Kalau ribal qardi muncul karena transaksi hutang piutang. Dan farqun bainal bai'i wa bainal qardi. Bedakan antara akad jual beli dengan akad hutang piutang. Kalau saya datang ke tukang hutang, kemudian saya pinjam uang 100 juta, dikembalikannya nanti 120 juta. Hadza qardun aw bai'un? Qardun. Kalau saya datang ke toko saya beli kitab, tapi saya belum bayar. Ini bai'un atau qardun? Bai'un, sekalipun ada hutang juga, maka bedakan antara hutang secara umum dengan akad hutang piutang. Hutang secara umum itu namanya dain. Sedangkan akad hutang piutang namanya qard. Ad-dainu itu a'ammu minal qard. Lebih umum daripada qard. Ad-dainu adalah kullu ma yathbutu fi dhimmah. Kullu ma yajibu ala dhimmah.
semua yang harus kita bayarkan, maka itu namanya dain. Apakah dain itu karena muncul dari akad hutang piutang, atau karena kita beli sesuatu belum bayar, kita ijarah sesuatu belum bayar, maka itu semua dinamakan sebagai dain. Tapi kalau qardun, dia akad tersendiri, akad khusus, yaitu adalah akad yang tamliku syai'in, kita memberikan kepemilikan suatu barang kepada orang lain, tapi dengan cara biraddi badalihi. Dia harus menggantikan badal dari barang tersebut. Saya berikan 100.000, maka harus kembali 100.000 juga. Kalau disyaratkan kembali 110.000, riba. Karena ini akad qard, dan Nabi SAW mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah mengatakan bahwasanya ribal qardi itu dakhilun tahta ribal fadli. Ribal qard itu masuk ke dalam bagian dari ribal fard. Perkataan Imam siapa? Az-Zarkashi rahimahullah, sahibul Bahril Muhit. Tapi Al-Imam Syarqawi rahimahullah, sahibul Hasyiyati ala Syarh At-Tahrir, Syekhul Azhar, mengkritik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Karena kenapa? Ribal qardi memang secara zahir bisa disamakan dengan ribal fadl. Karena ribal fadl itu apa? Tukar emas 1 kilogram dengan 2 kilogram. Fihi ziyadah. Dan ribal qardi adalah hutang. Saya hutangkan 100.000, kembalinya 110.000 misalkan. Fihi ziyadah, sama-sama kullun minhuma fihi ziyadah. Tapi sekalipun ada kesamaan, ada perbedaan mendasar antara ribal qard dengan ribal fadl yang merupakan bagian dari ribal bai'. Perbedaannya, ribal bai' yakhtassu birribawiyah wa ribal qardi la yakhtassu birribawiyah. Sehingga perkataan Al-Imam Syarqawi, kata beliau, sehingga tidak tepat dikatakan ribal qardi dakhilun tahta ribal fadl. Yang tepat, ribal qardi qismun mustaqillun an ribal bai'. Dia merupakan bagian khusus dari ribal bai', bukan termasuk bagian dari ribal bai'. Sehingga kemudian ribal bai'i itu mushtarakun baina ribal bai', afwan, lafdzur riba secara umum itu yandariju tahtahu ribal bai' wa ribal qard. Sehingga dalam taksimnya seperti itu. Kalau kemudian kalian baca babur riba di sini, ar-riba aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathul, kalian akan hanya dapatkan di sana di ribal bai' saja, tidak mendapatkan ribal qard. Mama, tidak ada penyebutan ribal qard. Jawabannya memang tidak disebutkan karena qaulul musannif ar-riba di sini ala halfi mudhafin ilaihi wa takdiruhu ar-riba ay ribal bai'i. Ar-riba al di sini iwadun anil mudhafin an mudhafin ilaihi mahdhuf. Takdirnya ar-riba ribal bai'i, bukan mutlaqur riba. Naqra. Qala rahimahullah ar-riba ay ribal bai', riba yang terjadi pada transaksi jual beli. Qala rahimahullah ar-riba lughatan az-ziyadah. Yuqalu raba syai'u idza zada. Qala ta'ala ihtazzat wa rabat ay zadat wa namat. Wa syar'an 'aqdun 'ala 'iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathul fi mi'yari syar'i halatal 'aqdi aw ma' ta'khirin fil badalaini aw ahadihima. Untuk memahami bab riba cukup kita memahami 3 buah kaidah. Kaidah yang pertama, sebuah barang idza tahadal 'iwadan ar-ribawiyan jinsan wa illatan, secara jenis dan ilatnya sama, maka yushtaratu fihi thalathatu syurut, yaitu at-tamathul wa at-taqabud wa al-hulul. Idza tahadha al-iwadan ar-ribawiyan, ketika ada 2 barang ribawi bertemu jinsan wa illatan. Ittahada fil jinsi wal illah, jenisnya sama dan ilatnya juga sama, maka ditambahkan 3 syarat. Contohnya misalkan bai'ul dzahab bil dzahab, bai'ul fiddah bil fiddah, bai'ul aruz bil aruz, bai'ul qamh bil qamh. Idza tahada al-iwadan ar-ribawiyan jinsan wa illatan, jenisnya sama, dzahab bi dzahab,
illahnya sama-sama naqd, sama-sama naqd keduanya, maka disyaratkan 3 syarat, at-tamatsul, wat-taqabud, wal hulul. Zahab dengan zahab, maka harus 1 kilogram dengan 1 kilogram. Taqabud harus serah terima di saat akad. Al-hulul ada mushtiratil ajal, tidak disyaratkan ada waktu tempo sama sekali. Jangan misalkan, ini saya serahkan emas, nanti emas kamu datang setengah jam lagi. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya muajjal, bukan halan. Maka kalau misalkan salah satu dari syarat ini hilang, maka transaksinya dianggap sebagai riba. Dan riba la yasih wa yahrum. Tidak sah dan juga haram. Ini yang pertama. Idza tahada al-iwadan ar-ribawiyan jinsan wa illatan, maka yushtaratu fihi kam syartan? 3. At-tamatsul, wat-taqabud, wal hulul. Yang kedua, idza tahada idza ikhtalafa, warna-warni. Astagfirullah. Bismillah, warna merah. Idza ikhtalafa, kalau berbeda. Fil jinsi, tapi wattahada fil illati, maka yushtaratu fihi kam syartan? Syartani. Maka disyaratkan 2 syarat, yaitu at-taqabudu wal hulul. Kalau ikhtalafa fil jinsi, jenisnya berbeda, seperti zahab bi fiddah, aruz bi qamh, tapi wattahada fil illah, ilatnya masih sama. Ilat dalam riba cuma ada 2, yaitu an-naqdiyah wa at-tu'miyah. An-naqdiyah wa at-tu'miyah, bukan ta'miyah. Tapi ta'miyah itu ribawi. Dia makanan. Asal dari buatannya kacang itu ribawi. Idza ikhtalafa fil jinsi wattahada fil illah, maka yushtaratu syartan, itu at-taqabud wal hulul. Contohnya, zahab bi fiddah. Atau misalkan aruz bi qamh. Apalagi contoh misalkan? Coba datangkan contoh yang dia ikhtalafa fil jins tapi ittahada fil illah. Tomiyah sama ish. Misalkan qamh bil ful. Qamh dengan ful itu ikhtalafa fil jins. Yang satu gandum, yang satunya kacang. Tapi ittahada fil illah, keduanya sama-sama makanan. Ketika seperti itu, maka yushtaratu syartan at-taqabud wal hulul. Dan yang terakhir, ketika dia ikhtalafa fil jinsi wal illah. Jenisnya berbeda, ilatnya juga berbeda. Contohnya misalkan zahab bi ful, zahab bi qamh. Maka kalau seperti itu, zahab bi qamh, zahab bi arus, fiddah bi arus, uang dengan makanan, mereka jenisnya sudah berbeda dan juga ilatnya juga berbeda. Jenisnya yang satunya misalkan uang, yang satunya itu misalkan gandum, yang satunya beras, yang satunya misalkan emas. Ketika jenisnya sudah berbeda dan keduanya ilatnya juga berbeda, maka la yushtaratu syai'un zaid. Tidak disyaratkan syarat tambahan apapun. Wa idza taqarrara hadza as'alukum. Sekarang saya tanya. Saya tanya, dia masuk kepada kaidah ula, kaidah saniyah atau kaidah salisah? Misalkan fiddah bidurrah, fiddah bidurrah, dia yushtaratu kam syartan? Syartan, 2 syarat. Perak dengan jagung, berarti 2 syarat. Karena beda jenis, tapi la yushtaratu syai'un. Kok ikutan salah saya? Perak dengan, oke, pakai bahasa Indonesia saja yang mudah. Misalkan perak dengan gandum, kam syartan? La yushtar. Kalau misalkan gandum dengan beras, syartan. Gandum dengan gandum, gandum dengan gandum, 3 syurut. Beras dengan beras,
Salasat syurut. Beras dengan perak. Beras dengan perak la yushtaratu syai'. Maksudnya la yushtaratu syai'un zaid. Terus syaratnya apa? 5 yang telah lewat dalam jual beli. Cuma 5 yang telah lewat, kaunuhu tahiran muntafa'an bihi wilayatun lil aqidi alaih, itu semua yang disyaratkan, tidak disyaratkan tambahan. Sehingga kemarin ada yang bertanya kepada saya, di sini kan disyaratkan at-tamathul. At-tamathul itu harus fi mi'yari syar'i. Fi mi'yari syar'i in kana mauzunan bil wazni wa in kana makilan maka bil kaili wa in kana ma'dudan bil addi wa in kana madru'an bil dhira'i. Nah, sekarang pertanyaannya, artinya seperti misalkan beras. Kalau mi'yaru syar'i beras itu dibelinya dengan menggunakan kail, maka tidak boleh menggunakan wazan. Nah, ada yang bertanya ke saya, tapi kan sekarang kita beli beras dengan wazan. Kita beli beras 1 kilo, kita beli beras 2 kilo, dan kilo itu hitungan wazan. Padahal beras itu kail. Kail itu seperti mud, sa', wasaq, itu hitungan kail. Boleh nggak? Jawabannya, kita wazan dengan kail ini cuma disyaratkan kalau kasusnya kaidah yang pertama. Ketika kita beli beras bukan dengan uang, tapi beli berasnya dengan beras juga, maka disyaratkan adanya tamathul, dihitung menggunakan hitungan syariat. Tapi kalau tidak disyaratkan tamathul, seperti sekarang kita beli beras belinya dengan apa? Dengan uang. Anggaplah uang barang riba. Anggaplah uang itu ribawi. Berarti masuk kepada kaidah apa? Ketika beli beras dengan uang yang keberapa? 1, 2, atau 3? Yang ketiga, la yushtaratu syai'un. Tidak disyaratkan apa-apa. Sehingga mau uangnya banyak, berasnya sedikit, nggak ada masalah seperti sekarang di Indonesia. Mau tidak ada taqabud, ambil beras dulu, bayarnya nanti, tidak ada masalah karena la yushtaratu syai'un min hadhihi syurut. Mau tidak ada taqabud, beli beras sekarang, bayarnya kapan-kapan, nggak ada masalah. Mau ada hulul, saya beli beras tapi dengan syarat bayar uangnya nanti minggu depan, tidak ada masalah, boleh juga. Karena ketika dia masuk kepada kaidah tsalitsah, la yushtaratu min hadhihi syuruti tsalatsati syai'un. Tidak disyaratkan dari 3 syarat ini sama sekali. Sehingga jangan sampai tercampur adukan antara ketiga kaidah ini. In fahimta hadhil qawaidah tsalats, hana 'alaika babur riba. Mudah jadinya bab riba. Saya pernah dapat ada persoalan, apa hukumnya jual kurma online? Jual kurma online, katanya tidak boleh. Karena kenapa? Karena kurma itu barang riba. Kalau barang online, berarti kan kita belinya tidak langsung sampai saat itu, bukan di majelis akad, tapi dikirim dulu baru sampai ke kita. Berarti ada ajalnya atau tidak? Ada ajalnya. Kalau gitu nggak boleh dong. Nah, pertanyaan saya, kita kurma sekarang bayarnya dengan apa? Dengan uang kan? Kurma dengan uang, memang kurma barang ribawi, uang anggaplah barang ribawi, tapi di sini ikhtalafa fil jinsi wa ikhtalafa aidan fil illah, maka la yushtaratu syai'. Maka yujad ajal, mafish muskilah. Yujad ada muttaqabud, tidak ada taqabud juga, tidak ada muskilah sama sekali. Sehingga hukum jual beli kurma online, jual beli beras online, itu semuanya tidak ada masalah karena tidak masuk ke dalam bagian yang disyaratkan syarat tambahan dalam bab riba. Sehingga jangan sampai tercampur adukan ketiga kaidah ini. Ketika sudah mudah bagi kalian 3 kaidah ini, maka mudah bagi kalian bab riba. Fatahallahu alaikum jami'an futuhal arifin. Wadih ya? Berarti kurma dengan beras, kam yushtaratu minas syurut? La yushtarat. Kurma dengan kurma? Salasat syurut. Kurma dengan beras? Syartan, 2 syarat. Yaitu al-hululu wat taqabud. Berarti kurma saya 10 kilo, anggaplah berasnya misalkan 10 liter atau 20 liter, tidak ada masalah. Yang penting taqabud, serah terima dalam majlis akad, dan hulul. Itu la yushtaratu fihil ajal, tidak disyaratkan dalam akad ajal. Ajal itu muddah, waktu tempo tertentu. Qala rahimahullah, ar-riba lughatan az-ziyadah. Wa syar'an, ar-riba yang dimaksudkan di sini ay ribal bai'iyah. Wa syar'an akhdun ala iwadin makhsusin. Akhdun, kita baca. Saya insyaallah akan pakai cetakan Darul Minhaj dan akan selalu membaca hamishnya. Jadi dilihat. Wa syar'an akhdun qala fil hamish hadha at-ta'rifu sadiqun bi aqsamir riba thalathah. Wa hiya ribal fadl wa ribal yad wa riban nasa bi fathin nun wal mad ay al-ajal.
Fal awwalu bai'ur ribawi bi jinsihi ma'a ziyadatin fi ahadil iwadain. Itu ribal fadl, ada ziyadah fi ahadil iwadain. Wathani bai'ur ribawiyaini ma'a ta'khiril qabdi lahuma aw li ahadihima an majlisil aqdi. Bai'ul yad, yaitu yang ada muhusulil qabdi, tidak ada qabdnya. Wathalith, yaitu wathalith yaitu riba an-nasa, bai'ur ribawiyaini ma'a ajalin. An-nasa itu artinya ajal, tempo, waktu. Ini merupakan 3 jenis dari riba: ribal fadl, ribal yad, dan riba nasa. 3 macam dari riba. Wa zada ba'duhum rabi'an. Sebagian ulama menambahkan yang keempat, wa huwa ribal qardi. Wa huwa kullu qardin jarra naf'an masyrutan fil 'aqdi lil muqrid. Tambahkan masyrutan fil 'aqdi. Jarra naf'an masyrutan fil 'aqdi lil muqridi ghaira nahwir rahmi. Wa la yakhtassu bir ribawiyat. Dan ribal qardi la yakhtassu bir ribawiyat li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Az-Zarkashi wa yumkinu radduhu li ribal fadli. Ribal qard bisa dimasukkan kepada ribal fadl. Tapi telah saya sampaikan bantahan Al-Imam Syarqawi terhadap pandangan Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, yang kesimpulannya beliau melihat bahwa ribal qardi laisa qisman mundarijan tahta ribal fadli wa innama ribal qardi qismun mustaqil. Wa la yu'taradu alaihi bi anna hadha at-ta'rifa qasir. Tidak dikatakan kalau begitu ta'rif yang disebutkan ta'rifnya ghairu jami' dong. Kalau hanya masukkan 3 saja, tidak masukkan ribal qardi. Jawabannya memang hadat ta'rifu laisa li mutlaqir riba wa innama li ribal bai'i faqat. Qala rahimahullah wa syara'an aqdun. Aqdun di sini maksudnya akad ala iwadin makhsusin, atas iwad tertentu. Qala fil hamish huwa an-naqdu wal mat'um. Fala riba fi ghairihi ma kanu hasin wa qutnin. Fala riba ay fala ribal bai'. Tidak ada riba baik dalam selain nakad dan mat'um seperti nuhas, tembaga, dan juga katun. Aqdun ala iwadin ghairi makhsusin ghairi ma'lumit tamathul, yang tidak diketahui apakah dia sama atau tidak. Ghairu ma'lumit tamathul ini sadiqun ala suwarith salah. Berarti kalau orang ingin menukar beras dengan beras, maka harus diketahui bahwasanya keduanya ma'lumut tamathul, benar-benar sama. Sa' bi sa', satu sa' dengan satu sa' juga. Ma'lumu at-tamathul. Yang pertama. Yang seperti ini sah. Karena diketahui syaratnya adalah harus ada at-tamathul. Ini satu sa', ini satu sa'. Bagaimana kalau ma'lumut tafadul? Diketahui bahwasanya memang salah satunya lebih banyak daripada yang lainnya, maka ini riba. Yang satunya 2 sa', yang satunya sa', maka ini riba. Bagaimana kalau majhulu at-tamathul? Kita nggak tahu apakah ini sama atau tidak. Tebak-tebakan saja, kita lihat ini kayaknya satu sa', ini kayaknya satu sa' juga deh. Tidak kita hitung. Kita nggak tahu apakah dia sama atau tidak. Majhulut tamathul juga riba. Karena syaratnya ma'lumut tamathul wa laysa bimajhul. Maka Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan al-jahlu bil mumatsalah ka haqiqati al-mufadalah. Tidak mengetahui mumatsalah suatu hal itu sama saja seperti dua-duanya fadhalal akhar. Keduanya lebih banyak daripada yang lain. Yang keempat adalah majhulu at-tafadul. Kita tidak tahu apakah dia lebih banyak atau tidak. Berarti kalau tidak tahu lebih banyak, berarti juga kelazimannya tidak tahu apakah sama atau tidak. Berarti masih sama saja seperti yang di atas, sehingga riba juga. Sehingga ar-riba sadiqun ala hadhil aqsamits thalathah. Dan yang tidak riba itu hanya dalam surah yang pertama ini, ketika memang diketahui timbangannya atau ukurannya itu sama. Qala rahmatullah, akhdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathul. Qala fil hamish bi an yakuna ma'lumat tafadul, itu yang nomor 2. Au majhulat tafadul, itu yang nomor 4. Awit tamathul, itu yang nomor 3. Jadi riba itu sadiqun ala suwarith thalath. Wa huwa ribal fadli, dan ini adalah definisi pertama untuk ribal fadl.
Antum sengaja ngulang apa ya? Sengaja ngulang. Ya. Qala rahimahullah ghairi ma'lumit tamatsuli fi mi'yari syar'i. Fi mi'yari syar'i huwal kailu fil makil. Kail itu ukuran volume yang saya sebutkan kemarin. Seperti 1 mud. Dahulu ada benda 1 mud. Mud itu kecil, cuma mil'u kaffai atau mil'u yadai rajulil mil'u kaffai ar-rajulil mu'tadil. Ini namanya 1 mud. Kalau liternya kira-kira 550 ml. Wal kailu fil makil, wal waznu fil mauzun. Kalau wazn dahulu menghitungnya dengan dirham dan dinar. Wal addu fil ma'dud, dihitung satuan, 1 barang, 2 barang. Wal zar'u fil mazru', menggunakan zar'. Itu kalau tanah. Misalkan jualan tanah itu menggunakan zar'. فمعلوم التماثل في غير معيار الشرعي كوزن المكيل وكيل الموزون مجهول التماثل في معيار الشرعي. ثم قال رحمه الله في معيار الشرعي في معيار الشرعي حالة العقد harus saat akadnya diketahui. Jadi saat akadnya memang diketahui 1 sa' dengan 1 sa'. Bagaimana kalau saat akad mereka tidak tahu, tapi sudah mereka jalankan saja akadnya. Bi'tuka hadha sa'a bihadha sa'. Mereka tukeran, begitu mereka pulang mereka baru masing-masing ukur di rumah. Oh, ternyata beneran sama-sama satu sa'. Hadza tamathul, na'am tamathul. Walakin halatal 'aqdi atau ba'dal 'aqdi? Ba'dal 'aqdi, fala yasih. Maka menjadi riba. Qala rahimahullah au ma'a ta'khirin fil badalaini aw ahadihima. Kedua syarat ini, selanjutnya ini merupakan kelanjutan dari riba, bukan lagi ribal fal, melainkan riba yang kedua dan ketiga, yaitu ribal yad dan riban nasa. Qala au ma'a ta'khirin, atau dengan ada penundaan. Penundaan itu ada 2. Ta'khirin fil qabdi atau ta'khirin fil istihqaq. Ta'khirin fil qabdi itu tidak mengqabd. Kalau tidak ada qabd, maka muncullah riba yang dinamakan sebagai riba al-yad. Kalau tidak ada qabd. Ta'khirun fil qabdi muncul riba al-yad. Kalau ta'khirun fi al-istihqaq, tidak memberhaki karena ada syarat pemberian ajal, riba inilah yang dinamakan sebagai riba an-nasa. Qala fil badalaini, dalam 2 iwadaini, ay fil thamani wal muthman misalkan, au ahadihima, atau salah satunya. Thumma qala rahimahullahu ta'ala hukmu riba wa ma la yakunu illa fihi hukmu riba tahrim wa la yakunu illa fi bai'in naqdaini ba'dihima bi ba'dhin. Wa maf'umatil adami, yaitu kullu ma qusida li tu'mil adamiyyin, semua yang ditujukan untuk menjadi makanan orang, termasuk air. Air juga barang ribawi, sehingga tidak bisa kita menukar satu air dengan air yang lain atas dasar dia akad baik, kecuali harus ada tamathul di sana. Tamathul, taqabud, dan hulul. Air itu dianggap sebagai ta'am berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman syaribahu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni." Awalnya disebutkan air itu memang diminum. Faman syaribahu falaysa minni. Tapi setelahnya wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Berarti al-ma'u ta'am. Berarti air itu juga termasuk bagian dari ta'am, sehingga air juga termasuk dari barang ribawi. Yang dimaksudkan dengan an-naqdaini tadi az-zahabi wal fiddah. Wala yakunu illa fi bai'in naqdaini wa huma adh-dhahab wal fiddah ba'dihima bi ba'dhin wa mat'umatil adami, itu kullu ma qusida li tu'mil adamiyyin kadzalik idza naqasat syurutu sihhatih, ketika berkurang salah satu syarat sahnya. Ketika hilang salah satu syaratnya, maka dia riba. Syarat tamathul hilang, syarat taqabud hilang, syarat hulul itu hilang, maka dinamakan sebagai riba. Tapi kalau terkumpul semua syaratnya, jual beli transaksi 1 sa' beras dengan 1 sa' beras, semua syarat terpenuhi, hal yusamma riban aw la? La yusamma riba. Jadi hanya dinamakan sebagai riba idza naqasat syurutu sihhati. Ketika syarat sahnya itu hilang, maka dinamakan sebagai riba. Maka jangan dianggap barang ribawi selalu riba. Tidak, barang ribawi transaksinya itu riba idza naqasat syurutu sihhati. Amma idza tawaffarat jami'u syurut falaysa biriba. Kalau semua syaratnya terpenuhi, maka tidak terkategorikan sebagai riba. Qala rahimahullah syurutu sihhati bai'in naqdi bin naqdi wal maf'umi bil maf'um. Qala rahimahullah syurutu sihhati bai'idz zahabi bil zahab. Ini kaidah yang keberapa? Al-ula, yang pertama.
Syurut sihhati bai'idz dzahabi bidzahab itu idza ittahada al-jinsu wal illah, idza ittahada fil jinsi wal illah, wal fiddati bil fiddati, wal mab'umi bi jinsihi. Di sini ittahada fil jins. Ziyadatan ala syurutil bai'il marrati thalathatun, yaitu al-hulul wat taqabud fi majlisil 'aqdi wat tamathul. Al-hulul maksudnya adamu ishtiratil ajal. Al-hulul itu adamu ishtirati al-ajal. Tidak mensyaratkan tempo. Seperti bi'tuka hadha sa'a bi hadha sa', ini namanya hal, hulul. Kalau yang mensyaratkan tempo, bi'tuka hadha sa'a bi hadha sa'i ala an usallimahu iyyaka ba'da ghadin. Aku berikan satu sa' ini tapi berikannya besok. Maka dia mensyaratkan tempo. Oleh karena itu di sini tidak dianggap sebagai hulul. Qala rahimahullah al-hulul yaitu adamu ishtiratil ajal wat taqabudu, saling menerima, fi majlisil aqdi, di majlis akad. Falau tafarraqa bila taqabudin darra wa illam yashrita ajalan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa riba ini dibagi menjadi 3? Riba al-fadl, riba al-yad, dan riba nasa. Karena bukannya kalau tidak ada taqabud berarti otomatis tidak hal. Berarti kalau misalkan idza wujidat taqabud bukannya yalzam an yakun muajjalan. Misalkan saya berikan emasnya sekarang, yang satu berikannya besok. Bukannya kalau begitu ini melazimkan bahwasanya ishtiratu taqabud yughni an ishtirati al-hulul. Qulna, memang ghaliban, umumnya at-taqabud itu pasti ada hal di sana. Tapi bisa jadi ada taqabud tapi tidak ada hulul di sana. Contohnya seperti apa? Ada at-taqabud fi majlis al-aqli tapi tidak ada hulul. Contohnya misalkan saya dengan Fawas kita ingin tukar emas dengan emas 1 kilo 1 kilo. Saya katakan kepada Fawas, dia masih di rumah saya posisinya, bi'tuka hadza dzahaba bi hadza dzahab. Tapi ala an usallimahu iyyaka ba'da nisfi sa'ah. Sebentar, emas saya lagi dicari di gudang. Nanti setelah setengah jam kalau sudah ketemu itu buat antum. Ternyata setelah setengah jam ketemu, dia masih di majelis akad. Kita belum pisah, dia masih di majelis akad. Cuma setengah jam aja dia nunggu kita sambil ngopi. Kita sambil nunggu, kemudian emasnya ketemu, sudah ketemu. Ya sudah, ini 1 jam, setelah setengah jam, ini emas antum, ini emas untuk saya. Kemudian pulang kedua-duanya. Pulang, Khawasnya itu rumah saya, ngapain saya pulang? Kemudian pulang. Pertanyaannya, hal hasalat taqabudu fi majlisil aqdi aw la yahsul? Hasal, taqabudnya ada. Tapi fihi ishtiratul ajal. Karena saya mengatakan kepada dia ketika dalam sighah akadnya, bi'tuka hadza adz-dzahaba bi hadza dzahab, atau bi'tuka adz-dzahab bi hadza dzahab, kita tukar transaksi zahab ini dengan zahab ini, tapi ala an usallimahu iyyaka ba'da nisfi sa'ah. Hadza fihi ishtiratul ajal. Ketika ada ishtiratul ajal, maka tidak terpenuhi syarat hulul. Ketika tidak terpenuhi syarat hulul, maka itu riba wa in hasalat taqabudu fi majlisil aqdi. Sehingga terlihat bahwasanya ishtiratut taqabudi qad la yughni an ishtiratil hulul. Terkadang. Tapi biasanya kalau ada taqabud pasti ada hulul, biasanya seperti itu. Tapi karena terkadang tidak ada, maka fuqaha Syafi'iyah menyebutkan kedua syarat ini secara terpisah masing-masing, sehingga terkumpullah riba ada 3, yaitu riba al-fadl, riba al-yad, dan riba an-nasa. Sekalipun biasanya orang hanya bagi 2 saja, yaitu riba al-fadl dan riba an-nasa, dan dinamakan riba an-nasa sebagai riba an-nasiyah. Adapun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, la riba illa fin nasiyah. La riba illa fin nasiyah, tidak ada riba kecuali dalam nasiyah. Kalau begitu tidak ada dong riba al-fadl. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la riba illa fin nasiyah. Jawabannya di sini bukan nafyu mutlaqir riba, tapi nafyu di sini namanya nafyul aghlaf atau nafyul akmal. Tidak ada riba yang lebih parah daripada riba nasiyah. Ini biasa diucapkan oleh para orang Arab. Seperti orang Arab mengatakan, la alima illa Zaidun. La alima illa Zaidun. Tidak ada orang alim kecuali Zaid. Padahal banyak orang alim yang lain. Iya, tapi maksudnya tidak ada yang lebih tinggi daripada Zaid kealimannya. Nah, jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mahmulun ala hadzal wajhi. Difahami atas dasar ini bahwasanya nafinya bukan nafyu mutlak, tapi nafinya nafyul akmal. Tidak ada yang lebih sempurna, lebih besar, lebih sempurna dosanya daripada riba nasiyah.
Qala rahimahullah syurutu sihhati bai'idz zahabi bil-zahabi wal fiddati bil-fiddati wal mat'umi bi jinsihi ziyadatan ala syurutil bai'il marati thalathatun al-hulul. Ma ma'na hulul? Ada mushtirati al-ajal. Wat taqabudu ay at-taqabudu minal aqidaini fi majlis al-aqdi wat tamathul. Wat tamathulu yaqinan. Harus dikiyakati wat tamathulu yaqinan secara yakin dengan cara surah yang pertama tadi. An yakuna ma'lumat tamathul. Thumma qala wa syurutu sihhati bai'idz zahabi bil fiddah. Ini berarti kaidah yang keberapa? Kedua, dia ikhtalafa fil jinsi wattahada fil illati. Wa syurutu sihhati bai'idz zahabi bil fiddati wa aksihi, dan sebaliknya itu bai'il fiddati bil zahab wal mat'umi bi ghairi jinsihi minal mat'umat, dan mat'um dengan jenis yang berbeda seperti aruz bi qamh, aruz bi dzurrah, aruz bi ful. Minal mat'umat itsnan, syaratnya hanya dua, yaitu al-hululu wat taqabudu fi majlisil aqdi. Sehingga menukar satu beras, satu sa' boleh dengan kurma 5 sa' misalkan. Boleh saja, tidak ada masalah. Qala rahimahullah suratul riba. Suratul riba an yaqula Zaidun li Amrin bi'tuka hadzal khatam adz-dzahaba bi dhi'fihi waznan min adz-dzahab. Aku jual kepadamu cincin emas ini dengan 2 kali lipat beratnya dari emas juga. Fayaqula Amrun qabiltu. Hadhihi surah ayyu riba? Riba al-fadl, yaitu ada ziyadatu ahadil iwadain, salah satunya lebih banyak. Maka dia yahrum wala yasih, haram dan juga tidak sah. Maksudnya haram dan tidak sah itu apa? Haram berarti kedua belah pihak berdosa. Akidan berdosa karena dia hukumnya haram. Dan tidak sah berarti la yatarattabu atharul bai'i. Athar bai' itu la yatarattab. Ma atharul bai'? Intiqalul milk. Berarti artinya emas dan emas yang ketika tertukar ini, emas fawas dengan emas saya, masih tidak ada pertukaran. Emas fawas yang sudah dimiliki saya tetap menjadi emasnya fawas, dan emas saya yang dimiliki fawas sekarang dipegang oleh fawas tetap menjadi milik saya. Tapi kan milik saya, kenapa yang dia yang pegang? Maka ini bagian dari ghasab. Sehingga hukum dia memegang barang tersebut ghasab. Makanya al-Imam, salah seorang fuqaha Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya tasarrufat dari al-uqudil fasifah itu katasarrufatil ghasib. Orang bertasarruf dari akad yang tidak sah itu sama saja seperti dia mentasarrufkan barang ghasaban. Dan mentasarrufkan barang yang ghasab itu hukumnya haram. Sehingga selain dia dapat dosa pada akad tersebut, setiap kali dia menggunakan barang tersebut yang bukan milik dia juga dosa, dosa, dan dosa. Sehingga dosanya dosa jarin, jalan terus. Makanya Nabi SAW mengatakan dosa riba ini besar sekali. Fahdharu minar riba. Qala rahimahullah an yaqula Zaidun li Amrin bi'tuka hadzal khatam adz-dzahaba bi dhi'fihi waznan min adz-dzahab. Fayaqula Amrun qabiltu. Aw yaqula lah, surah yang kedua, bi'tuka hadzal wasqa. Al-wasqu itu 60 sa'an. Satu wasak itu 60 sa'. Kira-kira 122,4 liter. Karena satu sa' itu 2,04 liter. Bi'tuka hadzal wasqal himtah, aku jual kepada kamu satu wasak. Wasak ini hitungan kail ya, dahulu digunakan oleh orang Arab, 60 sa'. Bi'tuka hadzal wasqal himtah, aku jual kepadamu satu wasak himtah gandum ini biwasqaini min adz-dzurrah, dengan 2 wasak dzurrah jagung. Berarti di sini ada khilaf dalam ukurannya. Tapi dia ikhtalafa fil jinsi wattahada fil illah, maka yushtaratu kam syartan. Syartan cuma al-hulul wa taqawud, sehingga tidak ada masalah dari segi ukurannya. Tapi masalahnya di mana? Setelahnya. Muajjalaini ila syahrin. Yang kedua-duanya ditempo, diberikan tunda, akan diberikan 1 bulan lagi. Fayaqula Amrun qabiltu. Berarti di sini hilang salah satu dari 2 syarat al-hulul wa taqawud, hilang syarat hululnya. Ketika hilang syarat hulul, maka ribanya dinamakan sebagai riba an-nasa atau riba an-nasi'ah. Au yaqula lahu bi'tuka hadzal wasqa, surah ketiga, aku jual kepadamu satu wasak himtah ini bihadzal wasqil himtah. Keduanya sama-sama ukurannya, tidak disyaratkan ajal juga. Tapi fayaqula Amrun qabiltu wa yatafarraqa qabla taqabud. Belum muqabad, hilang syarat at-taqabud. Berarti ribanya dinamakan sebagai riba al-yad. Dengan ini kita menyelesaikan pembahasan babur riba. Wadih? Ada pertanyaan? Kalau misalnya ini
masalah riba part tadi kan kalau kami jarang nafkan riba. Kayak contohnya yang tadi anak pinjemin antum satu tapi antum harus kembaliin dua gitu. Iya. Tapi kalau yang dipinjemin dengan senang hati misalnya malah dia yang nawarin karena minjem dong pinjemin satu besok nggak balikin dua itu sama aja riba. Sama saja riba. Jadi mau taradaya, mau sama-sama senang hati, sama-sama sukarela. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bai'u an taradin, tidak cukup dengan taradhi, tapi juga harus sesuai dengan syurutus sihhati dzalikal bai'. Dalam artian, saya menukar khomer dengan uang 100.000. Kita sama-sama ridho. Penjualnya jual mirasnya itu ridho, saya juga ridho terhadap 100.000 itu. Sekalipun sama-sama ridho, ketika syarat sah dari jual beli tersebut hilang, maka hilang juga kesahan dari jual beli tersebut. Seperti di sini juga. Ketika ada penukaran, maka tidak sah. Tapi dia tuh pengennya untuk ngasih riba aja kerjanya. Oke. Jadi kayak berarti syaratnya harus terpisah waktu atau gimana? Syaratnya adalah kalau seperti itu, syaratnya mudah. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, naf'an ini bukan mutlaqun naf'i indana fil madhhab Syafi'i. Naf'an ini naf'an muqayyadan. Yaitu kullu qardin jarra naf'an masyrutan fil 'aqdi fahuwa riba. Siapa yang mengadakan akad hutang piutang dan disyaratkan dalam akadnya ada manfaat, maka akad tersebut dianggap sebagai riba, haram dan tidak sah. Dalam artian, saya kalau memang menghutangi kepada antum 1 buah Indomie dan saya mensyaratkan 2 buah Indomie dikembalikannya, makanya ini riba. Tapi kalau saya katakan, ini saya hutangkan ke antum 1 Indomie, nanti balikin ya. Oke. Ketika antum balikin, ternyata antum balikinnya 2. Bukan karena disyaratkan, tapi karena mahabbatan misalkan. Karena udah baik hati akhirnya dikasih 2. Hal yajuzu hadza? Yajuz. Iya, tergantung disyaratkan. Bahkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah dalam Manhajut Thulab mengatakan, wa illam yushtarat, dan kalau tidak disyaratkan, maka ini mahbubun. Saya agak lupa ibarat beliau, tapi kurang lebih begitu. Kalau tidak disyaratkan, tapi ditambahkan lebih selagi tidak disyaratkan, maka ini bahkan dicintai, nggak ada masalah. Jadi menurut kita, dalam mazhab Syafi'i, tambahan ziyadah dalam bayaran hutang, itu apakah riba atau tidak bergantung hal yushtarat fil 'aqdi atau tidak. Kalau disyaratkan dalam akad, memang ketika antum meminjam 100 juta dari lembaga ini, tapi dengan catatan kalau telat tempo bayar nanti ada bunga 1%, itu kan memang disyaratkan, maka yang seperti ini riba. Tapi kalau tidak disyaratkan, antum pinjam uang ke saya misalkan 70.000, 70 le. Ketika antum ingin bayar, antum cuma punya 100, ini 100 dah, kembaliannya diambil aja nggak apa-apa, gitu. Orang kaya. Amin. Maka yang seperti itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah ketika tidak disyaratkan dalam akad. Jadi al-ibratu indana hal yushtaratu hadhihi ziyadatu fil 'aqdi aw la. In ishturita fa huwa riba wa illa fala. Wadih? Tamam. Ada pertanyaan lain? Sebentar ya. Kalau ini kan kalau misalkan transferan gitu kan, kita transfer gitu. Misalkan di tahun ini dulu. Fadal, saya jawab nanti di akhir majelis saja ya. Antum? Tadi kan yang nasa itu kan berkaitan sama yang nasa, ya. Ini emas 1 kilo, antum emas 1 kilo. Iya. Tapi antum nih emas 1 kilonya nanti setengah jam. Sebab itu haram lah, Ustaz. Padahal kan kita sama-sama tahu itu emas dan sama-sama tahu itu berharga juga. Iya. Sama. Sebabnya karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, mislan bimislin, yadan biyadin. Harus ada yadan biyadin. Dan fuqaha Syafi'iyah mengartikan yadan biyadin ini adalah tidak boleh ada takhir sama sekali, sama saja apakah takhir fil qabdi maupun takhir fil istihqaq. Jadi memang secara logika kita artikan bahkan sekalipun tidak ada takabut, bahkan tidak perlu yang isyaratun nasa, isyaratun takabut misalkan. Saya berikannya sekarang, kita takabut tidak ada, tapi kita sama-sama percaya, misalkan kakak adik sendiri. Mereka ingin menukar 2 emas, tapi emasnya belum ketemu besok ya. Kakak sendiri insya Allah nggak akan macam-macam, tapi tetap haram dan tetap riba, nggak ada masalah. Mungkin secara logika tidak masuk. Kalau secara logika tidak masuk, maka kita kembalikan bahwa ini berdasarkan memang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sampaikan tidak boleh, maka kita ikuti. Wa ma'alaina illa littiba' Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini berkaitan dengan riba al-bai'. Sehingga yang ingin saya tekankan berkaitan dengan ini lagi,
Ribal qardi tidak kita bahas sekarang, tapi akan kita bahas nanti fi babil qard. Setelah bab salam, nanti ada pembahasan babul qardi, bab akad hutang piutang. Di sanalah akan dibahas berkaitan dengan ribal qardi, termasuk syaratnya tadi yang saya sebutkan. Naf'annya ini menjadi haram ketika naf'an masyrutan fil aqdi. Nah, berkaitan dengan uang kertas terakhir. Gak apa-apa disebutkan di sini. Uang kertas apakah barang ribawi atau tidak? Khilaf kabir jiddan indal fuqaha. Bukan masalah hutang, kalau di hutang itu harus bayar bunga, itu apakah riba atau tidak, jelas. Karena ini kan qard. Nah, sekarang uang kertas sendiri barang ribawi atau tidak. Nah, uang kertas itu barang ribawi atau tidak akan memberikan asar hukum itu pada hukum apa secara faktual di zaman sekarang? Faktualnya adalah dalam money changer, ya, dalam penukaran uang. Bukan dalam hutang piutang, tapi dalam penukaran uang. Karena penukaran itu akadnya akad apa sebenarnya? Akad bai, akad jual beli, sehingga bisa masuk pada ribal bai. Orang misalkan ketika hari raya dia menukar uang 100.000 ditukar dengan 10.000, tapi cuma diberikan 9 saja. Jadi 90.000 ditukar dengan 100.000. Apakah ini boleh atau tidak? Nah, kebolehan akad ini bergantung kepada kita melihat apakah uang kertas itu barang ribawi atau tidak. Kalau kita inqul nabi anna al-awraqan naqdiyata ribawiyah, kita mengatakan uang kertas itu barang ribawi, maka ini riba. Sama saja seperti kita menukar 9 gram emas dengan 10 gram emas. Tapi kalau kita mengatakan uang kertas bukan barang ribawi, maka bukan riba. Maka berlaku juga di sana, berarti sama saja seperti kita menukar 9 pulpen dengan 10 pulpen. Misalkan. Nggak ada masalah kan kita menukar 9%, bahkan 1 pulpen dengan 10 pulpen boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ketika yang satunya lebih mahal daripada yang lain, nggak ada masalah sama sekali. Berarti itu bergantung kepada kita melihat apakah uang kertas itu barang ribawi atau tidak, termasuk jasa transfer. Jasa transfer menjadi masalah ketika kita anggap bahwa si jasa transfer ini merupakan akad yang menggunakan uang kertas, yang uang kertas itu barang ribawi, dan akad yang terjadi di sana adalah baik, ada jual beli uang dengan penukaran dari uang rupiah menjadi uang pound misalkan. Nah, kalau kita katakan bahwasanya uang kertas itu bukan barang ribawi, maka dari awal tidak disyaratkan takabut dan juga hulul. Sehingga nggak ada masalah sekalipun nanti ada tempo, baru kita ambilnya nanti, nggak ada masalah ketika kita katakan bahwasanya uang kertas itu bukan barang ribawi. Wahada wajih. Dan saya lihat ta'lil dari fuqaha berkaitan yang mengatakan bahwasanya barang kertas itu bukan barang ribawi, lahu wajah. Wa in lam yuqal bi annahu wajih lahu wajah. Di antara yang fatwakan, misalkan saya dengar kemarin datang ke Mesir namanya Syekh Ahmad Al-Maghili, seorang ulama dari Jazair, mufti Malikiyah fil Jazair. Beliau menyampaikan alasannya apa. Nanti saya bahas lain waktu insyaallah alasannya apa. Tapi memang ada khilaf di antara para ulama. Dan kalau kita mengikuti fatwa yang mengatakan uang kertas itu bukan barang ribawi, maka boleh-boleh saja jasa transfer itu. Boleh saja penukaran uang 100.000 menjadi 90.000. Itu semua boleh saja. Nggak ada masalah karena uang kertas bukan barang ribawi. Tapi tetap, kalau minjam uang di bank 100 juta, dikembalikan 110, 105 juta, tetap riba. Jadi jangan dianggap ketika kita memperbolehkan uang kertas itu bukan barang ribawi, berarti pinjam uang di bank itu hukumnya kemudian menjadi halal. Bunga bank itu bukan haram, tetap haram. Karena bunga bank yang muncul dari akad hutang piutang bukan ribal bai yang disyaratkan tamathul, takabut, dan hulul di sana. Tapi itu bagian dari riba al-qard. Ribal bai memang yakhtassu bir ribawiyat, tapi ribal qardi la yakhtassu bir ribawiyat. Dia yashmalur ribawiyat wa ghairar ribawiyat. Sehingga sama saja uang kertas yang kita pinjam ke bank apakah dianggap sebagai barang ribawi atau tidak, tetap hukumnya haram ketika ada bunga bank di sana. Hukumnya tetap haram ketika ada akad hutang piutang yang kita pinjam dari bank, hukumnya tetap haram. Haramun. Dulu guru kita di Mesir, Syekh Ahmad Ali Tahrayyan, ada guru di kuliah syariah, beliau mengajar qadaya fiqhiyah mu'asirah. Beliau yang paling vokal dalam mengharamkan bahwa bunga bank yang muncul dari akad hutang piutang itu haram. Karena mau ditasawurkan sebagai apa? Tidak ada jalan. Bunga bank yang kita pinjam, kemudian itu akad hutang piutang, jelas ketika kita menghutangkan, kita berhutang kepada bank. Hukumnya haram. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Amin. Tahu ya Syekh Ahmad Ali Tahrayyan? Syekh Ahmad Ali Tahrayyan almarhum rahimahullah, beliau sudah wafat. Beliau Syekhul Malikiyah fil Azhar.
Guru besar para Maliki di Azhar dahulu. Dahulu beliau mengajarkan Sahih Bukhari di Azhar. Urida lahu mansibu muftil jumhuriyah 3 marrat. Beliau ditawarkan untuk menjadi mufti negara 3 kali dan selalu menolak. Beliau secara umur atau bahkan saya dengar beliau juga sempat menjadi guru dari masyaikh kita yang ada sekarang. Syekh Ahmad Ali Taharayan rahimahullah. Banyak mengajarkan kitab-kitabnya Imam Ad-Dardi rahimahullah. Dan yang paling terkenal beliau adalah mauqifuh. Bagaimana sikap beliau terhadap bunga bank. Beliau menulis lebih dari 3 kitab mungkin bahwa bunga bank yang muncul dari akad hutang piutang itu hukumnya adalah riba dan diharamkan. Itu Syekh Ahmad Ali Taharayan rahimahullahu ta'ala. Bisa antum beli beberapa karya beliau ada di Maktabatul Iman. Karya-karya beliau berkaitan dengan ini. Rahimahullah. Qala rahimahullah assalam. Kita baca salam sebentar. Assalam adalah akad pesanan dalam bahasa Indonesia. Dan assalamu ghairul bai'i. Akad salam berbeda dengan akad bai'. Perbedaannya apa? Perbedaan paling mendasar adalah fil lafzi, dari segi lafadznya. Kalau lafadz bilafzil bai', kalau salam bilafzi as-salami khassatan. Harus dengan lafadz salam atau lafadz salaf. Kama sayati. Qala rahimahullahu ta'ala as-salamu lughatan al-isti'jal wa taqdim. Salam secara bahasa bergesa-gesa atau takdim, mengedepankan. Wa syar'an, dan secara syar'an bai'u syai'in mawsufin fi dhimmati. Menjual sesuatu yang disifati dalam zimmah, dalam tanggungan. Disifati maksudnya berarti bukan tertentu. Sehingga di sini bai'u syai'in ay bai'u syai'in ghairi muayyanin. Tuliskan bai'u syai'in ghairi muayyanin mawsufin fi dhimmah, yang disifati dalam zimmah, dalam tanggungan. Bilafzi salami awis salaf, dengan lafaz salam atau salaf. Artinya sighahnya cuma bisa menggunakan 2 sighah. Itu aslamtu ilaika hadzal mal atau aslaftu ilaika hadzal mal. Bisa dengan salam atau dengan salaf. Wa lafzu salaf yusyarikuhul qard. Qard juga bisa disebutkan nama salaf, tapi salam khusus untuk akad ini saja. Bai'u syai'in, menjual sesuatu ghairi muayyan, yang tidak tertentu. Alamatu kauni syai'i muayyan sihhatul isyarat ilaih. Tanda bahwasanya suatu barang itu muayyan, sihhatul isyarat ilaih, bisa kita tunjuk. Misalkan ini berarti muayyan. Tapi kalau saya jual kepada antum 1 botol air mereknya Aqua Delta, betul? Iya, Aqua Delta. Ini nggak diboikot kan ya? Produk mana ini? Produk Egypt, insyaallah aman. Saya jual kepada antum Aqua Delta 1 botol. Bi'tuka kuban minal ma' unwanuhu Aqua Delta. Ini bai'u syai'in muayyan atau ghairi muayyan? Ghairi muayyan, karena kuban dia nakirah secara umum. Tapi bi'tuka hadzal ma' muayyan atau ghairi muayyan? Alamatut ta'yin sihhatul isyarati ilaih. Bisa kita isyarahkan, maka itu muayyan. Qala rahimahullah bai'u syai'in ghairi muayyanin mausufin, yang disebutkan sifatnya fi dhimmati, dalam tanggungan. Kalau penjual mendatangkan barang sesuai dengan sifatnya, maka sahal bai'u, wa illa kalau tidak sesuai dengan sifatnya, hal yasihul bai'? Ahsan, falil mushtaril khiyar, bukan la yasih, tapi alat tafsil. In atal bai'u bima wusifa bihi fal 'aqdu sahih, wa illa falil mushtaril khiyar. Maka mushtarinya mendapatkan hakul khiyar. Qala rahimahullah bilafzi salami awis salafi faqat. Cuma menggunakan lafaz salam atau lafaz salaf faqat, tidak bisa menggunakan lafaz yang lainnya. Kita punya 3 akad. Lana thalathatu uqudin bi alfadhin khassatin. Kita punya 3 akad yang khusus dengan lafaz tertentu saja. Awwaluhas salam, thumma nikah, thumma kitabah. Salam harus menggunakan lafaz salam. Nikah harus menggunakan lafaz nikah atau lafaz tazwij. Tidak boleh yang lainnya. Harus ankah tuka atau zawaj tuka. Nggak bisa seorang mengatakan wahab tuka hadhil mar'ata. Nggak bisa. Berbeda dengan mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i cuma boleh menggunakan lafaz nikah dan tazwij. Dan terakhir akad kitabah. Akad kitabah juga khusus menggunakan akad lafaz katabah. Dengan seorang sayyid mengatakan kepada budaknya katabtuka. Tidak bisa menggunakan yang lain. Hadhil uqudus thalathah, 3 akad ini adalah 3 akad yang khusus menggunakan lafaz salam atau lafaz nikah atau lafaz tazwij. Dan terakhir akad kitabah. Akad kitabah juga khusus menggunakan akad lafaz katabah dengan seorang sayyid mengatakan kepada budaknya katabtuka. Tidak bisa menggunakan yang lain.
mukhtassatun bi alfadhin khassah, khusus dengan lafaz-lafaz tertentu. Maka dikatakan dalam hamish nomor 2, hadza ahadul uqudi thalathatil mutawaqqifati ala lafdhin makhsusin thaniha wa thalithuha an-nikah wal kitabah. An-nikah sayati ma'ana fil munakahat wal kitabatu sayati ma'ana insyaallah taala fi ahkamil abid. Nanti di akhir sekali pembahasan Yaqut Nafis. Qala rahimahullah bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bila salam aw salaf. Baik, suratus salam saya jelaskan dahulu bagaimana surahnya salam. Salam adalah akad pesanan. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli biasanya yang disebutkan contohnya, yang mulai ijab qabulnya, yang memulai sirahnya itu bai' dahulu, bi'tuka. Kalau dalam salam yang memulai sirahnya adalah mushtarinya dahulu. Dengan cara mushtarinya punya uang, mengatakan kepada orang lain, aslamtu ilaika hadzal mal. Aku serahkan kepada kamu uang ini fi thawbin sifatuhu kada wa kada. Aku serahkan uang ini untuk kamu buatkan baju yang sifatnya seperti ini. Hadzal mal ini thamannya. Fi thawbin ini muthmannya. Pembelinya di sini kalau dalam bai' namanya mushtari dan penjualnya namanya bai'. Tapi dalam salam punya nama khusus. Uang yang diberikan namanya ra'sul mal. Jadi samannya namanya ra'sul mal, sayati. Ra'sul mal itu bukan diartikan uang pokok. Kalau uang pokok atau uang DP itu bukan seperti itu. Ra'sul mal itu jami'u tsaman, semuanya. Ra'sul mal. Kemudian barang yang dipesan namanya muslamun fihi. Maka dalam sirah tadi perhatikan perkataan saya, aslamtu ilaika hadzal mala fi thawbin. Maka dinamakan sebagai muslam fihi. Orang yang menyerahkan man aslama, dia dinamakan sebagai muslimun. Muslim artinya orang yang menyerahkan. Yang diberikan kepadanya namanya muslamun ilaihi. Itu baik kalau dalam bab baik. Dan sirah dari seorang muslim dinamakan sebagai istiqbal. Istiqbal karena dia talabul qabul. Dia meminta supaya muslam ilaihnya mengatakan qabil tuh. Dan dari pihak muslam ilaihnya dinamakan sebagai qabul. Naqra insyaallah. Qala rahimahullah arkanus salami khamsatun muslimun wa muslamun ilaihi wa muslamun fihi wa ra'su malin wa sighah. Arkanus salami khamsah, ada 5. Muslimun ini bai', afwan, ini mushtari. Muslimun pembelinya. Wa muslamun ilaihi ini bai' dalam bab bai'. Wa muslamun fihi ini muthman dalam bab bai'. Wa ra'su malin ini thaman dalam bab bai'. Wa sighatun di sini istiqbalun wa qabul. Sebenarnya kalau kita mau ringkas arkanus salam itu thalathah saja. Aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighah. Al-aqidu aqidan yaitu muslimun wa muslamun ilaihi. Wal ma'qudu alaihi syai'an yaitu ra'sul mal wa muslamun fihi. Dan sighahnya ada 2 yaitu istiqbalun wa qabul. Qala rahimahullah syurutu sihhatis salam. Syurutu sihhatis salami ziyadatan ala syurutil bai'i sittah. Ketika ada akad salam, seperti tadi saya mengatakan, saya pesan baju, sifatnya seperti ini, pesan kakula misalkan, sifatnya seperti ini, ukurannya seperti ini, sudah diketahui, uangnya, misalkan anggaplah bayarannya 1000 junai. Maka dalam akad salam, ketika saya katakan aslamtu ilaika hadzal alfa fi kakula sifatuha kadza wa kadza, maka dalam akad salam syarat yang paling utama yajibu taqdimu ra'sil mal atau yajibu iqbadu ra'sil mal atau iqtibadu ra'sil mal. Ra'sul malnya harus diserahkan di awal majlis. Tidak boleh ditunda nanti. Jadi perbedaan dengan akad baik, kalau akad baik kan boleh tamannya hal, boleh muthmannya hal, boleh satunya muajjal, yang satunya hal, boleh dua-duanya muajjal. Kalau dalam taman uangnya yajibu an yakuna halan. Harus langsung saat itu diserahkan. Nggak boleh uang DP dahulu misalkan 100 junai, nanti ketika kita ambil kalkulanya di akhir baru kita bayarkan 900 junai, seperti ini tidak bisa. Kalau seperti ini, kalau dia hanya memberikan sebagian, kalau dia memberikan cuma DP-nya seperti misalkan 100 saja tadi, salamnya apakah sah atau tidak? Jawabannya yasihhu. Ketika yang diberikan 100 yasihhu fil mi'ati wala yasihhu fil baqi. Salamnya hanya sah
pada ukuran 10% dari apa yang disebutkan. Jadi anggaplah saya misalkan memesan yang saya pesan beras. Berapa beras yang saya pesan? Saya pesan 2 karung beras. Satunya harganya 100 junai. Berarti kalau 200. Yang saya berikan dalam awal akad cuma 100. Berarti cuma sah pada 1 karung beras. Dan tidak sah pada satu yang lainnya. Jadi tidak boleh dalam akad salam ada DP. Kalau DP, apakah akad salamnya sah? Yasihhu fi, yang diberikan, wala yasihhu fil baqi. Jadi tidak dikatakan la yasih mutlaqan, tapi dikatakan tafsil. Yang telah diserahkan boleh, yang tidak diserahkan boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau kalian bingung bagaimana dengan apa yang kita lakukan sekarang, dalam mazhab Abi Hanifah lain lagi. Kalau dalam mazhab Abi Hanifah ada namanya al-istisna. Istisna adalah akad untuk meminta dibuatkan sesuatu seperti baju tadi. Dalam mazhab Abi Hanifah, istisna uangnya boleh diberikan setengah di awal, setengah di akhir. Sebagian di awal, sebagian di akhir dibolehkan. Sehingga kita dalam transaksi sekarang tidak syafi'i sebenarnya. Tidak bisa kita syafi'iyun alal jaddah 100%. Qala rahimahullah syurutu sihhatis salami ziyadatan ala syurutil bai'i sittatun, ada 6. Yang pertama hululu ra'sil mal. Ma ma'na al-hulul? Ada mushtiratil ajal. Ingat ya, saya ketika menyebutkan ta'rif akan berulang. Hululu ra'sil mal ya Allah ada mushtiratil ajal. Artinya dalam akad tidak disyaratkan akan diberikan nanti, tapi harus diberikan sekarang. Qala hululu ra'sil mali. Qala fil hamish falau aqadahu muajjalan wa taqabala fil majlisi lam yasih. Kalau dalam akadnya disebutkan ajal, sekalipun ada taqabud dalam majlis, tidak sah. Qala rahimahullah hululu ra'sil mal. Ingat, ra'sil mal artinya al-mudh ats-tsaman. Bukan artinya ra'sil mal itu uang DP, tapi uang, memang uang secara keseluruhan. Qala rahimahullah hululu ra'sil mali wa taslimuhu fil majlis. Wa taslimuhu ay wa taqabudu fil majlis. Harus ada serah terima. Maknanya taslim itu at-taqabud. Harus ada serah terima uangnya itu di majlis akad. Kalau barangnya bagaimana? Kalau barangnya al-muslamu fih, yajuzu an yakuna halan wa yajuzu an yakuna muajjalan. Boleh sekarang juga boleh nanti. Salam ini merupakan dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhil ayah nazalat fis salam. Maka dalam salam, kalau kita ingin salam, maka harus ada ajalin musamma. Harus ada waktu yang jelas. Tapi dalam Al-Quran kan hanya disebutkan salam muajjal. Kok disebutkan boleh salam muslam fihinya juga boleh hal. Muslam fihi hal itu maksudnya apa? Saya pesan HP sifatnya seperti ini. Di toko saat itu juga langsung diberikan barangnya. Ini hal. Hal yajuzus salamu halan indana yajuz. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalilnya apa? Dalilnya, kalau Allah saja membolehkan yang muajjal, dan muajjal itu ada kemungkinan gharar, apalagi yang hal. Ini seperti ini dinamakan sebagai dalil mafhum aulawi dalam pembahasan mafhum. Bahwasanya al-far'u ini yang kita sebutkan itu aula bil hukmi daripada yang disebutkan. Al-mafhum aula bil hukmi minal mantuq. Kalau muajjal saja boleh, hal apalagi. Tapi sebagian mazhab yang lain tidak memperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i yasihhu salamu halan wa muajjalan. Qala rahimahullah wa bayanu makanit taslim. Dan menjelaskan tempat penyerahan barangnya nanti di mana. Ambillah contoh, misalkan yang dipesan HP, diambil HP-nya tersebut di mana? Dijelaskan tempatnya. Kalau transaksinya terjadi bukan di tempat yang sah untuk penyerahan. Seperti misalkan orang transaksi ketemu ketika di jalan, ketika di kereta, ketika di pesawat, mereka transaksi jualan iPhone ya? Ya jualan. Aku pesan dong satu. Oke, nah, jelaskan. Nanti bakal COD, bakal ketemuan di mana? Bayanu makanit taslim. Tapi kalau tempatnya memang toko untuk penjualan barang tersebut, maka tidak disyaratkan untuk menyebutkan makanit taslim. Maka di sini bayanu makanit taslim laisa mutlaqan tapi muqayyadan dengan yang beliau sebutkan in aslama bi mahallin ghairi salihin lahu ailit taslim. Kalau dia mengadakan akad salam di tempat yang tidak sah untuk adanya taslim penyerahan barang. Au kana al-muslamu fihi muajjalan atau muslam fihinya muajjalan wa li hamlihi ila makanil aqdi mu'natun,
Dan untuk membawanya ke tempat akadnya ada mu'nah, perlu ada usaha. Seperti misalkan yang dipesan itu misalkan kulkas, yang dipesan misalkan TV, perlu ada tausilnya. Maka dalam kondisi seperti itu disebutkan tempat taslimnya itu di mana. Qala wa lihamlihi ila makanil 'aqdi mu'natun ay minal mahallil ladzi yutlabu tahsiluhu minhu. Wal hasil annahu illam yasluhil mawdi' wajibal bayan mutlaqan. Ini jelas karena ketika seperti tadi di jalan yang tempatnya tidak bisa untuk taslim. Wa in saluha wa laysa li hamlihi mu'natun lam yajibil bayan mutlaqan. Wa in saluha wa li hamlihi mu'natun wajibal bayanu fil muajjal dunal hal. Wa idza lam yajibil bayan ta'ayyana mawdi'ul 'aqdi lit taslimi ma lam yu'ayyina ghairahu. Seperti misalkan ketika di toko dan akan diberikannya itu besok kulkasnya, maka dijelaskan ketika misalkan muajjalan wa lihamlihi ila makanil 'aqdi mu'nah, kulkasnya mau dibawa ke toko atau mau dibawa ke rumah, dijelaskan. Ketika disebutkan jelas rumahnya di mana, dijelaskan semuanya. Tsumma qala rahimahullah, syarat yang keempat, wal qudratu 'ala taslimi waqta wujubihi. Wal qudratu 'ala taslim ay wal qudratu 'ala taslimil muslimi fihi waqta wujubihi. Dan mampu untuk menyerahkan muslim fihi waqta wujubihi ay waqta wujubit taslim, ketika sudah wajib untuk diserahkan. Misalkan saya pesan HP, HP-nya kapan? Misalkan akan diserahkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan HP-nya ada, bisa untuk diserahkan, maka tidak ada masalah. Tapi tidak sah bagi seseorang untuk memesan barang dan menentukan waktu yang dimana di waktu itu barang tersebut tidak ada. Fuqaha mencontohkan misalkan seperti salam assalamu fir rutab, kurma basah. Kurma basah itu ada pada musim kharif, musim semi. Tidak ada ketika musim dingin sekarang. Kita nggak melihat ada yang jualan kurma basah. Tapi musim semi nanti menjelang musim panas kita akan dapatkan ada orang yang jualan rutab, kurma basah. Maka assalamu fir rutab fi zaman syita la yasih. Karena kenapa? Li'adamil qudrati 'ala taslimi waqta wujubi. Karena tidak mampu untuk menyerahkan ketika barang tersebut harus diserahkan. Wal qudratu 'ala taslimi waqta wujubih ay bila masyaqqatin 'azimah falau aslama fi ma ya'izzu wujuduhu kalu'lu'in kibar. Atau orang yang memesan barangnya barang yang aneh-aneh, seperti yang memesan lu'lu'in kibar, permata tapi permatanya yang besar. Saya mau dibawakan mutiara tapi mutiaranya besarnya 1 kilo. La yasihus salam. Salamnya tidak sah. Karena fi ma ya'izzu wujuduhu, sulit untuk didapatkan. Wa amatin wa ukhtiha, atau saya pesan mau budak, tapi saya mau budak perempuan sama saudarinya juga, nggak mau budak perempuan itu. Akhirnya penjualnya harus cari mana budak yang dijual barengan sama saudarinya dijual juga. Nilai yasihus salamu fi dzalik. Qala lam yasih, qala sim ini Ibnu Qasim, wa yattajihu fi ra'sil mal annahu la yushtaratu fihi 'adamu 'izzatil wujud. Tapi ini semuanya kembali kepada al-urf ya. Kalau di zaman sekarang orang salamur rutabi fi zaman syita bisa saja sah. Karena bisa jadi orang ketika di fasul kharif itu di waktu syita, di musim dingin, dia masukkan rutabnya ke dalam kurma. Sehingga ketika orang memesan rutab di waktu musim dingin masih bisa kita sediakan karena sudah ada kulkas sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin tidak ada kulkas sehingga la yutasawwar dzalik. Sehingga marji'u hadzal amri al-urfu. Kembali kepada urf. Qala rahimahullah, syarat yang kelima, wal ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsaf. Dalam salam yajibu dzikru al-awsafil lati yakhtalifu biha gharadun sahih. Harus disebutkan sifat-sifat yang memang orang-orang akan berbeda dalam memilih sifat tersebut. Misalkan HP. HP-nya warna apa? Kameranya apa? Mereknya apa? Harus disebutkan semuanya. Tidak boleh saya pesan HP. HP apa? Tidak jelas, tidak disebutkan, tidak boleh. Melainkan harus disebutkan ketika dalam akad salam, harus disebutkan kriteria dari barang tersebut. Dan ketika disebutkan kriterianya, harus diketahui oleh aqidaini, dua orang yang berakad, wa adlaini. Dan harus ada dua orang yang juga mengetahui sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Sehingga nantinya inda tanazu, ketika ada tanazu, ada beda pendapat, saya kemarin pesannya HP-nya warna putih kok yang datangnya warna hitam. Kita bisa kembali kepada dua orang adil yang mengetahui sifat dari barang salam tersebut.
Adlain tidak disyaratkan muayyanain, tidak harus dua orang tertentu. Yang penting adlain, dua orang yang kita tahu dia adl. Adlnya juga adl zahir. Nanti akan kita sebutkan adalah terbagi menjadi, secara umum terbagi menjadi 4. Adlnya cukup adl zahir. Kita tahu bahwa fil zahirihi hadzal rajulu adlun, maka cukup nanti ketika kita ada tanazuk kita tanya bagaimana ausaf yang tadi ada khilaf di sana. Qala wal ilmu lil aqidaini wa adlaini. Jadi keempat-empatnya ya saling mengetahui. Bil awsaf, sifat-sifat allati yakhtalifu bihal gharadu, yang tujuan orang itu berbeda-beda, ikhtilafan zahiran. Harus disebutkan dan juga harus diketahui. Tapi kalau orang-orang tidak berbeda, tidak harus disebutkan. Contohnya pernah saya sebutkan kalau tidak salah, seperti memesan laptop, kemudian mensyaratkan chargernya itu harus kabelnya misalkan yang 2 meter. Biasanya orang tidak peduli apakah chargernya itu berapa, karena sudah standar laptop itu ada standar panjang kabelnya itu berapa, maka tidak wajib untuk disebutkan. Tapi in zakarahu, kalau ternyata disebutkan saya pesan mau yang panjang kabelnya 2 meter, maka in zakarahu ta'ayyana hadza syartu wa wajib al-wafa'u bihi. Jadi ketika tidak wajib disebutkan, bukan dalam artian kalau disebutkan tidak wajib untuk diserahkan seperti itu, bukan. Tapi tidak wajib disebutkan, mau disebutkan atau tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau disebutkan, maka harus ditunaikan, harus dipenuhi syarat tersebut. Karena itu bagian dari yang masalihil aqdi tadi. Oh, sudah hilang. Bagian dari masalihil aqdi yang kalau memang disebutkan, maka harus untuk diberikan sesuai dengan keinginan. Kalau ternyata tidak sesuai, maka falil mushtari haqqu al-khiyar. Qala rahimahullah wal ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsaf allati yakhtalifu bihal gharadu ikhtilafan zahiran. Ay wa laysa al aslu adamaha fala yushtaratu ma'rifatu ma yutasamahu fi ihmali dhikrih. Hal yang dianggap biasa saja tidak disebutkan li adami zuhur ikhtilafil gharadi fihi, kalah kahal. Apakah budak yang dibeli itu matanya mata akhal atau tidak? Wasiman fil raqiq, apakah dia gemuk atau tidak? أو لكون الأصل عدمه ككونه كاتبا أو قويا على الأمل. وإنما يشترط معرفة العدلين في هذا وما بعده ليرجع إليهما عند التنازع، وليس المراد بهما فيهما عدلين معينين، إذ لو كان كذلك لم يجوز، بل المراد أن يوجد أبدا في غالب الأزمنة في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة العدوى ممن يعرفها عدلان أو أكثر. Cukup ada 2 orang yang dia tinggal di masafatul adwa. Masafatul adwa adalah orang yang tinggal di suatu tempat, kalau dia keluar pagi dari rumah dia pulang masih di hari yang sama. Jadi tidak jauh-jauh banget. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah pada akhir pembahasan syahadah. Masafatul adwa nanti akan disebutkan berkaitan dengan hal tersebut. Qala rahimahullah wal ilmu lil aqidaini wa adlaini bil awsaf allati yakhtalifu biha al gharadu ikhtilafan zahiran wa dhikruha ay wa dhikrul awsaf. Makanya saya sebutkan tadi wajib untuk menyebutkan sifat-sifat ini. Wa dzikruha wa dzikrul awsafi jinsan wa qadran wa sifatan, disebutkan jenisnya apa, kadarnya berapa, sifatnya berapa. Mau beli HP ini jenis. Kadarnya berapa? 1 atau 2. Sifatnya apa, mereknya itu apa, disebutkan. Qala wa dzikruha wa dzikrul awsafi fil aqdi bi lughatin ya'rifuha al-aqidani wa adlan, dengan bahasa yang diketahui 2 belah akad dan juga 2 orang adil. Ketika terpenuhi semua syarat ini, maka salam dianggap sah. Ketika tidak, maka berarti kehilangan salah satu syarat dari syarat sahnya salam tersebut. Thumma qala rahimahullah suratus salam. Surah dari salam, an yaqula Zaidun li Amrin, Zaid berkata kepada Amr, aslamtu ilaika hadhil mi'ata dinar. Soal, Zaidun, dia dalam arkanus salam, dia termasuk bagian apa Zaid? Muslim, namanya Muslim. Amr, namanya apa? Muslim ilaih. Aslamtu ilaika hadhil mi'ata dinar. Mi'ah dinar namanya apa? Ra'sumal. Hadhil mi'ata dinari. Ad-dinari menjadi mudhaf ilaih dari mi'ah. Aslamtu ilaika hadhil mi'ata dinari fi 'abdin, yang terletak setelah fi, 'abdin, budak. Berarti budaknya di sini menjadi muslim fi, dan syaratnya alla yakuna ghair muayyan. Syaratnya muslim fi alla yakuna muayyanan. Afwan, alla yakuna muayyanan, tidak boleh dia muayyan. Dalam artian harus ghair muayyan mausufun fi dhimmah. Seperti di sini, fi 'abdin nakirah. Berarti dia muayyan atau ghair muayyan? Ghair muayyan.
Berarti syartuhu an yakuna ghaira muayyan. Qala fi abdin, budak, ini abdin namanya jinsnya. Zinji, ini sifatnya. Zinji itu yang kulitnya hitam. Fi abdin zinji. Al-Imam Syafi'i rahimahullah punya guru namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Ini mufti Mekah di zamannya. Tapi Muslim bin Khalid Az-Zinji ini kulit beliau bukan hitam. Kulit beliau putih sekali. Saking putihnya orang kebingungan dan akhirnya disebut Zinji. Jadi Zinji itu kalau dalam bahasa Arab namanya al-abdad. Lafaz yang bisa diucapkan kepada sebuah makna dan kebalikannya. Nah, Muslim bin Khalid Az-Zinji itu putih sekali, bukan hitam, dan beliau digelari sebagai Az-Zinji tadi. Tapi Zinji dari asalnya maknanya Zinji apa? Hitam. Fi abdin Zinji, budak yang kulitnya hitam, ibni khamsi sinin, yang umurnya 5 tahun takriban. Secara takriban, bukan tahdidan yang 5 tahun. Karena nanti harus tahu kamu lahir tahun berapa, bulan apa, hari apa, supaya tahu bahwa saya benar-benar 5 tahun. Qala ibni khamsi sinina, umur 5 tahun takriban, tuluhu khamsatu ashbar, tingginya 5 shibr. Takriban juga. Bukan dalam artian harus mengukur benar-benar. Qala tusallimuhu li, yang kamu serahkan kepada aku, ghurrata syahri kadza fi baladi kadza. Ghurrata itu awal. Awal bulan ini di daerah ini. Berarti salamnya di sini hal atau muajjal? Muajjal. Salamnya muajjal karena disebutkan ajalnya. Tusallimuhu li ghurrata syahri kadza fi baladi kadza fayaqula amrun, dibenarkannya bukan fayaqulu tapi fayaqula. Fayaqula amrun qabiltu. Amr mengatakan qabiltu. Amr di sini adalah muslim ilaih. Dia mengatakan qabul. Sedangkan muslimnya Zaid apa yang dia katakan? Istiqbal. Istiqbal itu talabul qabul. Dia meminta pihak lainnya untuk mengatakan qabul. Maka dinamakan sebagai istiqbal. Ini adalah pembahasan berkaitan dengan salam. As-salam itu sebenarnya adalah bai'ul ma'dum. Menjual barang yang tidak ada. Saya menjual HP misalkan, HP-nya belum saya miliki. Tapi saya jual. Tapi penjualan ini diperbolehkan pertama karena dia bai'u syai'in ghairi muayyan. Dia bukan HP tertentu. Orang misalkan dia membeli HP, terus dikirim HP-nya. Belum sampai rumahnya dia sudah jual. Boleh atau tidak? Jawabannya yunzar. Di fikih ini kita banyak sekali yunzar. Yunzar itu tafsil. Ditafsir dahulu. Dia menjualnya bai'u syai'in muayyan atau bai'u syai'in ghairi muayyan. Kalau bai'u syai'in muayyan dan barangnya adalah HP yang baru dikirim ke rumah dan belum dia qabd, maka ini bagian dari tasarrufu al-mabi'i qabla al-qabdi. Wa la yajuzu tasarruful mabi'i qabla al-qabdi. Tidak boleh bagi kita untuk bertasarruf menjual barang yang kita beli sebelum kita terima. Jadi kita beli HP, HP-nya belum sampai rumah, kita tidak boleh jual HP tersebut. Ya, tidak boleh. Tidak sah kita menjual HP tersebut karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarangnya. Adapun kalau dia menjualnya bai'u syai'in ghairi muayyan, kita menjual ke orang HP iPhone padahal HP-nya masih di jalan. Kita bilang kita jual HP iPhone, tapi kita tidak menentukan apakah HP itu atau iPhone yang lain, maka ini boleh-boleh saja. Bedanya kalau yang pertama dia muayyan barang tersebut, hadal mabi'. Tapi yang kedua, bai'u syai'in ghairi muayyan, dia cuma mengatakan saya menjual iPhone. Sekalipun iPhone-nya tidak dimiliki saat itu boleh. Tapi baru dimiliki nanti boleh. Karena kenapa? Karena syarat dalam salam muslam fihinya ketika dia muajjal, yang penting al-qudratu ala taslimi waqta wujubi. Bisa diserahkan waktu menyerahkannya. Waqta wujubi bisa diserahkan. Uang sudah masuk sekalipun barangnya belum kita miliki sekarang, boleh nanti nggak ada masalah. Salam dalam baju yang yang belum dijahit pun barangnya belum ada, itu bai'ul ma'dum. Tapi bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menjual barang yang tidak ada? Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, la tabi' ma laisa indak. Jangan jual barang yang belum ada di sisimu. La tabi' ma laisa indak. Jawabannya as-salamu yajuzu ala khilafil asli. Memang al-aslu anna bai'al ma'dumi la yajuz. Hukum asalnya bai'ul ma'dum la yajuz, la yasih. Tapi juwizas salamu ala khilafil asli. Salam diperbolehkan atau ujizas salamu ala khilafil asli. Salam diperbolehkan menyelisih kaidah asal lil hajah. Karena ada kebutuhan lil hadis. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum.
Barang siapa yang mau mengadakan akad salam, maka fal yusrif, silahkan. Beliau akan memberikan perintah, maka silahkan. Tapi syaratnya harus fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Maka al-awsaf yajibu an takuna ma'lumah, wal ajal yajibu an yakuna ma'luman. Harus diketahui dia pesannya berapa banyak. 1 kilo beras kah, 2 kilo beras kah, 3 kilo beras kah, harus diketahui. Sifatnya disebutkan. Beras apa yang diinginkan? Apakah beras bulog atau beras premium? Karena beda harganya jauh. Harus ada disebutkan seperti itu. Nah, akad yang seperti ini dinamakan sebagai akad salam. Ketika terpenuhi syaratnya, uangnya semuanya diberikan di awal. Bukan uangnya nanti, tapi uangnya di awal. Barangnya nanti misalkan, maka sah-sah saja. Sekalipun barangnya saat itu belum ada pada kepemilikan dari seorang penjual. Tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena barangnya bukan barang yang muayyan. Karena barangnya di sini ghair muayyan. Mau dia dapatkan pesan misalkan HP-nya mau dia dapatkan di Kairo, mau dapatkan di Alexandria, mau dia dapatkan di Asyut, dimanapun itu, selagi HP-nya sesuai dengan sifatnya, maka akad tersebut sah. Tidak ada masalah. Bismillah. Terakhir disebutkan tadi syarat dari salam adalah wa dzikruha wa dzikrul awsaf. Nah, syarat dari muslim fih, para fuqaha menyebutkan satu syarat yang agak cukup sulit. Bahwa syaratul muslimi fihi an yakuna mundabitan bis-sifah. An yakuna mundabitan bis-sifah. Syarat muslim fih, barang yang kita pesan harus bisa diketahui dengan jelas dengan sifat. Artinya kita ketahui jelas panjangnya berapa, harus bisa diketahui dengan jelas dengan sifat. Bahan-bahannya terbuat dari apa harus jelas. Tapi kalau tidak bisa diketahui dengan jelas dalam penyebutan sifatnya, maka la yasihhus salam fi. Para ulama mencontohkan apa contohnya yang ghairu mundabitin fi sifah. Contohnya adalah ma dakhalathu naru ihalah. Kita memesan sesuatu yang dibakar. Narnya naru ihalah. Nar ada dua, ada naru ihalah dan naru tamyiz. Naru ihalah wa naru tamyiz. Naru ihalah, nar yang bisa merubah suatu zat kepada zat yang lain. Misalkan gula yang awalnya padat berubah menjadi cair. Itu namanya naru ihalah. Kalau naru tamyiz, nar yang gunanya cuma memisahkan suatu barang dari barang yang lain. Seperti misalkan madu. Madu ketika menempel itu bisa dipisahkan dengan cara menggunakan api, diberikan api. Gunanya nanti untuk sekedar memisahkan saja. Bukan untuk merubah madu itu dari zat kepada zat yang lain. Kalau naru tamyiz la yadur, tapi kalau naru ihalah yadur. Kenapa naru ihalah itu yadur? Karena orang ketika ingin memesan suatu kue dan ingin menyebutkan sifatnya, dia mau menyebutkan gulanya berapa, bagaimana? Karena gulanya, anggaplah gulanya itu sekian, 500 gram. Ketika sudah terkena api panas, ini akan berubah berbeda-beda. Terkadang menjadi cairnya berapa, terkadang menjadi cairnya berapa, berbeda-beda. Tepung yang ketika sudah diberikan air tidak diketahui, sedangkan sifat-sifatnya harus an yakuna mundabitan bis-sifah. Barang tersebut. Sehingga salam dalam kue, dalam makanan-makanan yang dimasak dan tidak bisa diketahui sifatnya dengan jelas, dalam madhab Syafi'i itu tidak sah. Maka dalam syarah dikatakan seperti assalamu fil cake, dalam cake yang tidak diketahui sifat-sifatnya, jual beli akad pesanan tidak sah dalam barang-barang tersebut. Karena dalam mazhab Syafi'i, syaratul muslimi fihi an yakuna mundabitan bis-sifah. Ma syartuhu? An yakuna mundabitan bis-sifah. Bisa diketahui dengan pasti dengan penyebutan sifat-sifat. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak sah melaksanakan salam dalam barang-barang tersebut seperti kue, kecuali apabila kue-kuenya yang memang bisa diketahui komposisinya dengan pasti. Seperti misalkan kue-kue pabrik yang di zaman sekarang, seperti misalkan kue-kue tanpa menyebutkan merek, kue-kue biskuit misalkan, anggap itu bukan merek. Kue biskuit yang sudah dijelaskan komposisi garamnya sekian, dan dia sekalipun menggunakan api, tapi karena apinya memang sudah ada pengaturannya sehingga dia akan jadinya sama, sehingga bisa diketahui. Jadi ibrohnya adalah apakah dia mundabit bisifah atau tidak. Ketika dia memang mundabit bisifah, ukurannya diketahui, angkanya diketahui, maka diperbolehkan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Dalam artian tidak sah salam dalam barang-barang tersebut. Wa hadza syartu sa'. Syarat ini sulit ya dalam banyak persoalan, sehingga makanan-makanan banyak yang kita tidak bisa pesan di makanan tersebut.
Sehingga kalau berdasarkan mazhab Syafi'i tidak sah kita melaksanakan akad pesanan dalam hal tersebut. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Wa barakallahu fikum wa alaikum wa ja'alakum hudatan mahdiyina amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala